Udah nih? Oke, sekarang kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan, rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Ya. Tamu kali ini pasti gue banyak nanya. Ya. Lo juga mungkin Ya. akan banyak nanya. Kita kayaknya di Hohihi OTW ya. Ya. Semakin berimbang antara dubes dan dokter. Iya. Ya kan dokter banyak loh kita udah. Betul. Iya loh. Ini dua-duanya Ya. spesialisnya sangat gue. Dua-duanya. Dua-duanya sangat gue Berarti banget. dua spesialis berbeda. Dua spesialis Dua-duanya berbeda, sangat lu. dan dua-duanya sangat gue. Wow. Iya. Iya. Oke, ini dia Dokter Putri Anissa, spesialis jantung dan pembuluh darah, serta suaminya Dokter Muhammad Ansori, spesialis penyakit dalam. Wow. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Ya, internis. dalam. Internis, iya benar. Penyakit dalam, internis. Internis. Zaman dulu, Iya. zaman dulu disebutnya internis. Internisti. Dan sekarang dua orang ini sedang mengikuti pendidikan S3. Ya. Satu di Leiden University. Belanda. Lu di Leiden. Iya. Ansor di Erasmus. Iya. Medical Leiden juga. Rotterdam. Lalu bisa. Enggak, tinggalnya satu kota kan Belanda nggak besar, bisa deket satu kota deket. Tapi ininya beda kota Beda kampusnya. kota, beda kota, beda Oh. kampus. Tinggalnya di mana? Di Leiden. Di Leiden. Oh, tinggal di Leiden. Tapi Anso di Rotterdam. Dia PhD bidang imunologi. Kalau Putri PhD bidang kardiovaskular imaging. Pencitraan ya? Yes, betul. Baca habis CT scan, dibaca. Itu sekolahnya harus PhD. Mengebaca itu harus PhD. Enggak, tapi kalau PhD lebih dalam lagi dia untuk research-nya gitu. Emang nggak bisa baca? Yang lain? Bisa. Kalau untuk bacanya bisa jadi subspesialis, bisa. Tapi kalau untuk PhD itu dia lebih ke research, jadi harapannya bisa lebih mengembangkan lagi dengan temuan-temuan yang baru, insya Allah. Tuh. Di Leiden. Iya. Ya, Australian University, Rotterdam. Ini ada ceritanya loh. Ini Leiden ini adalah universitas, Leiden University ya. Universitas pertama dan tertua di Belanda dan fakultas kedokteran pertama. Iya kan ya? Iya. Di Belanda. Fakultas kedokteran Dan pertama di Belanda. fakultas tertua yang paling yang udah yakin bisa di fact check adalah dia fakultas tertua di Belanda. Yang udah bisa apa cek? Di fact check. Oke. Fact check. Karena itu adalah kebanggaannya Leiden University.
Selain jurusan hukumnya. Yes, one of the Leiden tuh kan terkenal law-nya ya. Berarti apa tadi fakultas kedokteran tertua? Iya, dia di salah satu di Belanda. Di Eropa? Kayaknya enggak sih. ya kalau di Eropa. Kalau di Eropa pasti dibilang tertua di Eropa. Iya. It was the very first teaching hospital in Leiden, right? Yes. No? Sosokan lu ngomong Inggris lu, Put. Kan emang bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris kan cuma iya. dibaca. Gimana sih? Emang gitu dia. Udah ini aja udah bahasa curiga. Inggris soalnya. Si Skoy bukanya bahasa Inggris Iya, Wikipedia-nya. Ini seru tahu historinya. Oke, kita dengerin dulu lah histori dari ini apa? Karena kita Historinya. sangat bangga sebagai seorang Civitas student Leiden ya. Akademika Leiden. Jadi Leiden ini sebenarnya adalah hadiah dari Raja Belanda. Jadi untuk memberikan apresiasi kepada kota Leiden karena waktu itu ada Spanish Resistance. Intinya kota ini waktu dia dijajah oleh Spanish, dia berjuang resisten dan berhasil mengusir Spanish dari Leiden. Nah, King dari Belanda menawarkan pilihan, mau tax exemption, mau dibebaskan dari pajak selama beberapa tahun, atau kita berikan kamu satu Kampus. university. Nah, Leiden memilih universitas aja daripada bebas pajak berapa tahun. Nah, diberikanlah sama raja. Untuk beberapa tahun itu royal blood atau para petinggi kerajaan tuh sekolahnya Di Leiden. Di Leiden. termasuk raja yang sekarang ini, kecuali anaknya dia nggak di Leiden. Oh, emang sekarang raja ya? Di ada Belanda? ada raja, Masih ada ada raja. kayak Perdana Menteri. perdana menteri. Perdana Menteri. Iya. Iya. Oh, rajanya dokter nih sekarang? Bukan, dia apa ya dia? Hukum. Dia dari non science sih, seingatnya. Non science emang ada ilmu yang bukan Human social science. Iya, maksudnya bukan Ilmu pasti. STEM, bukan bukan STEM. Oh, STEM. STEM. STEM lagi ini juga tuh. Iya. Lagi Betul. cukup hype juga tuh dari pembicaraan di Iya. Twitter, STEM. Betul. STEM itu science, teknik, engineering and math. Medicine. I don't Medicine. know. Medicine. Medicine, oke. Apa ya? Oke. Gue juga nggak tahu sih, lupa. Coba STEM Cari, Skoy. Singkatan cepet, gerakannya Skoy. Skoy. Cepet ya. Bukan STEM, pakai E, pakai E. pakai E. STM. STEM, udah. Bukan STMJ. STM. STM. STM ya. Ya, TEM. Dah oke, meaning, STEM meaning, right. Sains, teknologi, matematik terakhirnya M-nya. M-nya matematik. Matematik. Oh, bukan ya. Engineering Science, teknologi, matematik. engineering, Oh iya. matematik. Kayaknya kedokteran mungkin Science. di science. Masuk di science. Insya Allah. Maksudnya IPA lah. IPA. Iya, Iya, eksak, iya. eksak. Kemarin ada dokter yang kesini, terus gue bilang, gue punya nih ponakan, Ya. satu spesialis jantung, satu spesialis penyakit dalam. Ya. Oh, berantem mulu dong. Gitu. Waduh. Katanya gitu. Karena menurut sejarahnya, Oh, Menurut jantung sejarahnya. adalah dari penyakit dalam. jantung adalah bagian dari penyakit dalam. dulunya. Harusnya gue tuh yang tanganin kata penyakit dalam. Emang Iya. gitu? Ada yang bilang begitu. Iya. Tapi buktinya kalau poli kita sebelahan. Jadi kalau ini dia rujuk ke saya rujuk ke dia gitu. Dulunya emang Dulu begitu satu. karena memang kayak paru, jantung itu semua dibawa penyakit dalam. Iya. Tapi terus karena mereka mungkin cakupannya besar dan Iya. perkembangan ilmunya cukup jauh, jadinya memisahkan diri. mereka memisahkan diri. Merdeka gitu. mereka. Tapi ada usaha untuk narik tetap di penyakit dalam nggak? Sekarang? Bukan menarik sih, tapi penyakit dalam tetap mau itu ada di dalam Penyakit. dalam Dalam. kompetensi mereka gitu. Iya. Ntar lama-lama penyakit dalam habis dong kalau setiap organ Keluar. keluar. Di luar jadinya. Iya. Kan ada spesialis paru sendiri. Paru udah ada, Lambung. jantung udah ada, lambung nanti Ginjal. ada Tapi ginjal. di luar negeri rata-rata Hati. emang begitu. Jadi di Belanda aja tuh sekarang tidak hanya jantung sama paru yang udah berpisah, tapi reumatologi Itu Apa tuh? Imun. tentang ini Sendi-sendi. sendi Oh. dan autoimun gitu. Terus ginjal, nefrologi itu udah berpisah dari penyakit dalam. Oh, terus penyakit dalam? Sisanya tuh Kosong. kayak- Tinggal sisanya Ruang sisanya hampa. ruang hampa di ada lambung. masih yang endokrin itu yang diabetes. Oh, itu penyakit dalam Terus masih. Penyakit dalam. Terus Oh. infeksi itu masih penyakit dalam. Terus geriatri itu untuk yang orang tua itu masih penyakit dalam gitu. Itu kalau penyakit gula, endokrin itu apa artinya? Endokrin itu sebenarnya endokrin sistem itu hormon. Hormon. Ya. Dia menyerang siapa? Pankreas. Nanti kalau pankreas
punya Keluar? Sendiri keluar. dia ambil Pankreas dong. minta merdeka gitu gimana? Iya. Pankreas minta ini. Ini host aja bertiga ya, gimana Iya. kalau pankreasnya mau keluar? Pankreas mau keluar lagi Jadi jurusan dari sendiri. jurusan sendiri. Ya, bisa aja. Ya, cuma kan kalau endokrin itu jadi dia tidak semata-mata diabetes. Kalau di sini kan namanya konsultannya itu konsultan endokrin metabolic and diabetes. Jadi diabetes itu udah berpisah dari endokrin. Tapi kalau karena tiroid itu juga endokrin. Tiroid kan Terus, di sini. Ya, Oke. kalau orang gangguan hormon kan hormon pertumbuhan, terus hormon testosteron pada usia tua atau istilahnya psuli hormon pada wanita itu sebenarnya bagian endokrin juga itu. Oh. Tapi kayaknya mungkin karena keterkaitannya sama penyakit penyakit dalam yang lain dia masih cukup kuat mungkin ya. Jadi dia masih nggak berpisah gitu. Oh. Kalau di Indonesia yang udah ada ginjal udah ada. Yang udah berpisah cuma paru sama Nah, jantung doang. Yang dulunya Ginjal memang ada tapi masih harus belajar Penyakit dalam dalam dulu. dulu baru ngambil konsultannya 2 tahun gitu. 2 atau 3 tahun. Kalau yang jantung paru begitu mau spesialis udah nggak harus ngambil penyakit dalam dulu. Enggak. Udah langsung ada. Langsung Spesialis khusus jantung. jantung dan Tapi paha. ada ininya di Tapi penyakit. kita tetap dapat rotasi putaran penyakit dalam. Kayak waktu uni sekolah tuh 6 bulan ya di penyakit Iya. dalam gitu. Tetap diputar di situ. Tapi nggak perlu sekolah penyakit dalam Iya, lagi. iya, iya. Ini spesialis jantung dan pembuluh darah. Mm-mm. Ini sekali sekolah. Sekali sekolah. Oh, maksudnya? Jantung dan pembuluh darah. Apakah spesialis? Apa jantung dulu? Terus pembuluh darah lain lagi? Sekali lah, jangan banyak-banyak. Oh. Sekali. Oh, emang gitu berarti? Emang begitu? Iya, Iya. kan kardio, vaskular. Kardio, jantung, vaskular, Vaskular, pembuluh vessel, darah. pembuluh darah. Oh. Jadi nggak ada spesialis jantung? Nggak ada. Nggak ada. Emang pasti dan pembuluh darah? Iya dong. Oh, gitu. Kirain spesialis jantung aja. Gue pikir juga spesialis jantung aja. Nah, berarti kalau cardiovascular imaging, gimana cara nanyanya ya? Misal ya, itu imagingnya, image-nya didapat dari proses apa? Proses imaging. Iya. Maksudnya nama yang ininya. CT scan, Oke. MRI, kalau USG jantung atau ekokardiografi, tapi USG jantung atau ekokardiografi itu juga bisa ada Subnya lagi. subspesialis sendiri terpisah kayak gitu. Ah. Kalau di Indonesia ya. Kalau di tempat uni di Belanda, cardiovascular imaging meliputi ya multimodality, ekokardiografi, MRI, CT scan, CT scan, sama beberapa pemeriksaan yang lebih advance gitu misalnya. Enggak, maksudnya setelah dibaca itu, Oke. si gambar itu, terus lo harus melakukan tindakan ini, itu siapa yang berhak? Jadi kan kalau kita di imaging, kita contohnya baca CT scan jantung, ya kan? CT scan jantung tuh kan yang dilihat kalau kasus misalnya pembuluh darah jantung. Nanti kita baca pembuluh darahnya ada penyempitan apa enggak, ukurannya gimana. Nah nanti ada bisa tuh di kolom bawah itu ada saran. Nah saran itu kita itu kembalikan ke dokter spesialis jantung yang meminta pemeriksaan tersebut. Nah silakan misalnya dokternya Buya dia akan memutuskan dari hasil pemeriksaan itu. Kita cuma bisa ngasih saran. Sarannya lakukan misal kateterisasi atau saran obat tidak perlu dilakukan kateterisasi, itu bisa. Sistemnya saran. Karena pencitraan itu adalah diagnostik. Menegakkan ini sakitnya apa sebenarnya, butuh diapain. Tapi terkait mau akan diapainnya dilakukan apa enggak, itu dikembalikan ke dokter yang mempunyai si pasien tersebut gitu. Dan harus PhD? Enggak sih. Kalau tidak PhD, siapa yang punya hak untuk membaca itu? Jadi sebenarnya untuk kalau untuk klinisi, berarti mendapatkan kewenangan klinisi itu dokter spesialis jantung pembuluh darah bisa, atau yang kita sebut sebagai subspesialis yang ada nanti di dalamnya tuh SPJP dalam kurung huruf K itu loh, konsultan. Berarti beliau itu setelah spesialis, beliau sekolah subspesialis. PhD itu kan adalah S3, berarti dia akademis ya? Akademis, dia lebih ke research gitu. Jadi ada tuh SPJP dalam kurung K, K-nya itu subspesialisnya membaca gambar? Ada, subspesialis pencitraan kardiovaskular. Gitu. Oh gitu. Jadi bisa aja. Nah, karena ini S3, jadi tidak
nggak punya K tuh. Belum. Gimana? Belum. Ya Belum, kalau ini. mau sekolah lagi boleh gitu. Tapi udah S3. K itu Eh, setara S berapa? Setara S3. Setara S3 tapi S3. jalur beda, jalur klinis, satunya Ini research. akademik. Jalur akademis. Iya, ini akademis. Banyak banget. Banyak dokter. banget. Iya, banyak. Iya, jadi kita Arahnya. balik nanti harus ngambil konsultan lagi, Iya, sekolah boleh. lagi. Iya. Lah, untuk biar ada K-nya. Dia nggak terima nih, Bon. Ini balik dari Belanda, Iya. pulang, sekolah lagi. Kalau mau dapat K-nya, K ya. Tapi nggak harus sebenarnya kan? nggak harus Iya, tapi di sayang posisi sih. Oh, kita sayang. Kita harus udah- karena Udah punya ilmunya. iya. Dan kita Kita pendidikan, dosen. kita dosen. Iya, karena pasti kalau dokter S3 biasanya dosen ya. Iya. Jadi dosen kan. Mm-mm. Oh, jadi biar ada K-nya sekolah lagi. Iya. Berapa lama? lagi? 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau Oh. kasus Uni Ah. kan kasus Uni kan sudah sempat fellowship atau kayak pelatihan subspesialis setengah jalan di Erasmus waktu itu sebelum S3. Jadi nanti dibolang ke sini, insya Allah tinggal 6 bulan lagi. penjajakan adaptasi dan memenuhi yang kurang-kurang. Nanti kalau Mas Hanso nanti tergantung beda-beda tiap subspesialis akan punya requirement sendiri-sendiri gitu. Oh. Nah kalau Anso apa yang K-nya nanti? Mau ngambil apa? Kan imunologi. Jadi Iya. ada di sini namanya KAI, jadi konsultan alergi imunologi. Konsultan alergi? Imunologi. Orang yang alergi sama imun? Iya, Alergi dan imun ya. alergi itu jadi alergi sama penyakit alergi, Iya. imunologi termasuk vaksinasi sama penyakit autoimun dan lain-lainnya itu. Oh. Kalau di UI ini malah kayak HIV itu termasuk dalam kompetensinya alergi imunologi Imunologi. juga. Karena kan itu Imunologi. gangguan imun juga. Oh kan human immunodeficiency ya? Iya, Ya kan human immunodeficiency virus. Virus. Berarti imunologi juga dia. Iya gitu. Oh. Kenapa harus ke sana ngambil PhD-nya? Di sini ada nggak PhD? Ada. Ada. Kenapa nggak di Indonesia? Ada di berapa universitas PhD? Di tempat kita juga ada. Di Brawijaya? Di UB ada, di Iya. UI ada, bisa S3 di dalam negeri ada. Indonesia kita juga punya S3. Kenapa keluar? Silakan Pak. Kalau Ini yang duluan siapa? Dia duluan. Oh gitu. dulu. Oh. Sorry dulu tuh mulainya tahun 2022. Kalau kita sih sama UB, sama rektor waktu kita, aku nggak tahu kalau ini ya. Cuma waktu kita keterima PNS dosen itu dibikin kayak surat gitu, bersedia untuk sekolah ke luar negeri jika memang ada kesempatan dan diperlukan. Jadi memang dari universitas itu ada target tertentu untuk meningkatkan dosen yang sekolah ke luar negeri, yang universitasnya terutama yang rankingnya jauh di atas gitu. Terus kebetulan dari dosen kita itu juga ada kerjasama sama UB ya. Jadi dari kerjasama itu kita manfaatkan untuk ada yang bisa sekolah ke luar negeri. Karena kan kalau di luar negeri itu S3-nya tuh lebih ke tektokan sama supervisor gitu. Jadi kita ngomong supervisor, aku mau jadi PhD kamu nih gitu. Aku punya topik ini gimana? Oh oke gitu. Jadi bukan sistemnya kayak kalau di Indonesia kan lebih ke pendaftaran S3 gitu. Terus kita daftar baru nanti nyari topik. Kalau kita di Belanda tuh kita nyari dosen, nyari topik. Kalau setuju kita langsung masuk gitu. Nggak pakai tes? Enggak. Nggak. Oh jadi udah harus bawa tema sendiri nih Yes. begitu ketemu dosen. Baiknya. Ya, Iya. betul. Pak saya punya ini nih, bisa nggak dijadiin research untuk setara PhD gitu? Iya Iya, gitu. Oh. Betul. Tapi kok lama sih? Apa yang bikin lama sih? Rata-rata sih 3-4 tahun 3-4 sih. tahun memang. Kalau di Belanda lah ya. Ah. Rata-rata tuh selesai dalam trajektori. Kita nyebutnya trajektori 4 tahun ya. Tapi Iya. ada beberapa universitas yang 3 sampai 4 tahun gitu. Oh. Berarti sengaja pas suaminya di Belanda, nyarinya Belanda juga. Kalau Uni sih memang pengennya tuh dari dulu pengen S3 yang di luar negeri. Dan waktu itu memang waktu S1 sempat exchange ke Belanda, terus sempat fellowship Oh, juga ke ke Belanda, Belanda. dan merasa tuh kayak di Belanda itu memang universitasnya tuh tempat yang bagus untuk kalau kita melakukan research. Dan ternyata
Mas Bangso juga keterimanya di Iya. di Belanda kayak gitu. Oh, jadi memang udah Jadi kita keluar Belanda. emang dan Iya, menurut iya, Uni iya. sih kalau Uni pribadi tuh pengennya keluar negeri karena kayaknya tuh bisa bukan hanya memberikan pengalaman secara akademik ya, tapi kayak membuka wawasan. Kita juga melihat di luar sana tuh orang sudah sampai apa. Harapannya tuh nanti pada saat kita kembali ke Indonesia, kita bisa lebih open minded kayak gitu kan, lebih mungkin juga bisa membantu Relasi juga sih. kita membuka relasi. Jadi kalau ada teman-teman kita atau ada adik kelas kita yang mau pergi, kita bisa Ya. bisa membantu mereka untuk pergi ke tempat luar negeri gitu. Ini beasiswa nggak? Sorry beasiswa. LPDP itu? Iya. LPDP. Kalau Uni? Uni selain tubel, kita kan tubel ya, tugas Ya, belajar. tugas belajar, oke. Tapi Uni itu kemarin dapat offer grant Dari? dari Belanda. proyeknya Profesor Uni di Leiden itu. Jadi kan kalau di sana itu setiap profesor tuh mereka punya proyek-proyek tertentu dan pasti mereka punya grant tuh boy. Iya. Iya, iya. Nah, grant itu dipakai untuk mereka untuk menjalankan riset. Nah, menjalankan riset itu kan mereka butuh Orang. PhD. Nah, Oke. itulah yang jadi Uni ibaratnya mendapatkan seperti semi-internal grant gitu ya. Iya. Bukan ada grantnya untuk penelitian itu, ada grantnya. Di situ dia membayar group of people yang bekerja di project dia itu gitu. Sambil PhD. Jadi dari profnya, Iya, dari Dapat gaji jadi? bukan gaji, juga sih. dia grant. Iya, maksudnya grant ini grant ini digunakan untuk membayar Biaya riset. Iya kan untuk biaya Iya, riset ya. kayak Biaya research ya termasuk research dan SPP. stipend kita itu Bun di Belanda itu nggak ada SPP S3. Jadi Jadi Karena PSD di Belanda itu harusnya dibayar. harusnya dibayar. Dia Karena dia employee bekerja, as an karena kerja. employee, Oh. yes. Nah, kita sebutnya adalah external External PhD. PhD. Jadi dia employed but biasanya gajinya bentuknya grant, bukan yang kayak gaji pegawai, gaji. gaji Oh. researcher gitu. Nah, tapi LPDP uangnya Uangnya buat lebih. apa? Biaya hidup. Enggak, Iya. PDP-nya Mas Anso lebih banyak, lebih beda Kalau lagi ya. di tempat Ansor itu ada, ya LPDP-nya buat biaya hidup. Buat biaya hidup. Karena Sekolahnya. tuitionnya udah nggak ada. Kalau Mas Anso ada ya? Tuitionnya tapi buat Biaya research. biaya research. Oh. Jadi mungkin kalau karena ya kita juga S3-nya di bidang tertentu gitu ya, kedokteran, Ya. kita emang begitu Bun. Jadi lebih ke research base karena kan research kedokteran tuh mungkin butuh biaya yang besar, alat-alat yang lebih canggih. Tapi kalau PhD yang lain kita juga kurang tahu ya apakah mereka ada bayar apa enggak, kan skemanya tuh beda-beda kayak Oh, gitu. gitu. Tapi masih lama sekolahnya ya. 2027 Boy. Tahun lagi sih. 2022 tadi. Iya, kalau setahun laginya, iya setahun lagi. Tapi kan Kalau mulainya dijumlah ya. 2022 Iya. iya sampai 2027 berarti. Iya. Kemungkinan Iya. Iya. lama. Hah? Lama benar. Total dari S1 Nah. Mas Ansor udah berapa berarti? Aku Silakan. angkatan 2004. 2004. 2004. Eh, 2004 sampai 2010 S1. Oke, sama 4 tuh ya. profesi. Berapa? Ya 4 tahun. Terus 2012 sampai 2016 Spesialis. spesialis. Terus 2022 4 tahun lagi itu jadi 8. ya. Di sela-sela itu ngajar. Praktek dan Dari ngajar. 2010 2012 itu kerja di perusahaan. Ah, Nah, Terus di 2016 ke 2020 itu 2022 itu dosen udah. Kita Iya praktek juga. praktek saya sambil ngajar. 8. Iya. 8 tahun. Kan ngajar kan pagi sampai jam 3, Boy. Terus habis itu kita boleh praktek boleh. Oh. sore. Tapi kalau Uni kayak kagak Dia nggak selesai sekolah. Dia nggak selesai sekolah, gue tahu. Gue tahu dari mulai. Enggak usah selesai itu kayak. Tapi Emang iya, belum Dia ada. jedanya lebih pendek lebih, iya, aja. Om. Jadi Jadi aku gimana? 2007 kan sekolah sampai 2007. 2013 kan dapat selesai kedokteran. Iya. 2013 ya. Iya. Terus tahun. 2013 ke 2014 tuh Uni dapat internship. Iya. Ke Belanda itu. Bukan Enggak, internship yang belum. wajib dari kementerian tuh loh. Kayak PTT ya? Itu. Iya. Terus abis ke internship PTT setahun Di mana? di NTB Oke. di Lombok. Habis itu habis PTT langsung PPDS. Jadi PPDS-nya 2016 sampai 2020 akhir, 4,5 tahun. Setengah. Terus abis itu kerja 2021 kerja
2022 jadi dosen ya. Iya. Jadi dosen tetap. 2024 Lu ya ini S3. S3. kuliah S3 ini. Ada dosen sempet. Ada sempat ngajar. 3 tahun. Sempet kerja juga, Iya. Bu. Sempat kerja. Kerja tuh praktek maksudnya. Praktek. Iya. Oh, udah wah kerja lalala Iya. asik gitu. Eng- Sekolah. Sekolah lagi. Enggak, kerja pun kan dosen, ke kampus lagi Iya. lagi. Tapi kan seru, Boy. Jadi pengajar itu. Serunya apa sih? Seru menurut Uni tuh ngajar itu seru karena kita berhadapan dengan Uni senangnya karena Uni suka ngajar ya, senang berdiskusi, terus sama anak-anak muda tuh membuat membuat kita tuh Jadi muda. lebih Atau jadi Gemes. kelihatan lebih tua. Iya. Tahuan banget tuanya lo gitu. betul. Tapi seru sih ya. Iya. Kalau Ansori sih senangnya karena kalau praktek tuh kan ketemu pasien ya, ketemu Iya. masalah gitu. Ah, Kadang-kadang tuh kalau ketemu mahasiswa itu kita bisa ngasih masalah ke dia. enggak Jadi tahu dari maksudnya- pasien dapat masalah, pasien ke mahasiswa oper-operan. Vibes-nya berbeda Energi aja aja gitu. oper-operan Tapi energi. menurut Uni tuh kalau kita sama mahasiswa ya, kita tuh membuat diri kita tuh satu untuk terus mengupdate dan Iya, mengupgrade itu diri juga. kita Oh, iya, gitu kan. oke. Itu satu. Terus kedua melihat bahwa anak-anak sekarang tuh is totally different dan aku Anak-anak, zaman iya. dulu loh gitu Iya, loh iya, iya. dan membuat kita akhirnya nggak terkukung dengan pikiran yang kolot, pikiran yang nggak mau berkembang dan melihat mereka Iya. tuh jadi kayak suatu yang sangat refresh buat di Uni sih kayak gitu. Ngajar itu refreshing, Menurut Uni lebih refreshing mengajar daripada belajar. Daripada iya, praktek. iya, daripada Nggak. sedikit Lebih refreshing ngajar daripada praktek. praktek. Yes. Oh. Bukannya nggak suka praktek ya, Iya, Iya. iya. gitu. Tapi kalau ngajar tuh lucu sih emang mereka tuh. Iya, karena kalau ngajar kan nggak hidup dan mati lah lawannya. Iya. Iya dong, ngomong Iya, praktek kan iya, beda. iya, Ini iya. kan lawannya mahasiswa aja. Tapi dosen-dosen yang mempunyai pandangan seperti inilah yang dibutuhkan oleh negara. Wes. Amin, ya Allah. Karena Ngajar tuh passion, bukan terpaksa. iya, iya. Ah, gue udah nggak punya ini lagi, gue ngajar aja deh. Iya, iya. Ngajar itu Malah sebenarnya ngajar itu harusnya diberikan pada saat you have everything to offer, then you have to teach. Kalau kamu udah merasa gue ngapain lagi ya, udah nggak punya apa-apa lagi deh, gue ngajar aja. Padahal harusnya kita ngajar tuh nggak cuma ngasih ilmu, tapi ngasih kalau kita bisa radiate our passion, radiate kesukaan kita terhadap bidang itu dan membuat orang lain inspired. Iya. Itulah ngajar Ngajar. sebenarnya. Menurut Uni ya, karena Uni juga melihat ada dulu dosen yang sangat menginspire Uni kayak gue kalau udah jadi dokter spesialis gue mau kayak Kayak dia. dokter ini iya. kayak gitu. Iya. Hebat gitu dia. oh, tapi ada memang yang akhirnya ngajar ya. Ada sih. Ngajar aja gitu. Iya. Apa-apa ngajar juga aja ya. udah. Tetap mulia. Ya tetap mulia. Iya, Iya, iya. Cuma mungkin tidak sesemangat ini. Agak lemes Mungkin itu lah. terlalu semangat. Agak lemes sedikit lah. Ah, gitu. agak Untuk lemes sedikit. Buka-buka presentasi Gi- tuh. gimana nggak semangat boy? Kadang-kadang Uni masih dipanggil kakak. Oh. Kan Itu lagi res-resnya anak sekarang. oh gitu Nih. ya. Pers biar, itu. biar nilainya bagus. Iya, ya, iya, kan? biar bagus. Beres-beres anak sekarang. Ngajarnya berarti S1, S2 apa S1? Nih S1. S1 ya? S2. S1 Oh, malah S2. sih. Spesialis. Sama spesialis ya, sama Iya. spesialis juga ngajar. Oh. Oh, kayak spesialis yang lagi residen, Presiden. Iya. itu yang ngajar spesialis yang udah jadi. Iya. Iya dong. Enggak harus S3. Harusnya S3 Oh, harusnya S3. atau konsultan. Tapi Oh, kan Kak tadi ya. Kak kadang tadi. kalau Iya. misalnya dia belum tercukupi, kadang-kadang kita masih diperbantukan untuk atau kita biasanya ngajarnya di rumah sakit jejaring juga kadang-kadang ya. Boleh. Pengajarnya di rumah sakit jejaring tuh maksudnya? Jadi rumah sakit untuk pendidikan itu ada 2 gitu. Ada satu yang rumah sakit utama, Hmm. kayak kalau di Malang tuh ada RSSA, Saiful RSSA. Anwar. Terus ada rumah sakit jejaringnya RSUB, terus ada di Tulungagung, di Blitar gitu. Nah, itu bisa yang ngajar di- bukan bukan- konsultan. Oh, tapi buka program spesialis di situ. Bukan, cuma untuk menambah kompetensi aja. Oh. Jadi Kirim gitu. kayak 1 atau 2 bulan itu ada di situ bagiannya gitu. Siapa lah yang waktu itu yang dibilang juga ngambil nggak harus ke UI, ngambil spesialis bisa di rumah sakit PON. Itu apa tuh sistemnya apa tuh? Oh, yang rumah sakit punya sekolah. Ah, Bisa sekolah di rumah hospital sakit. base Itu baru Ya, nih, hospital baru base. 1 Ya. tahun 2 Oh, hospital base. Itu namanya. Iya. Itu apa tuh kayak gimana maksudnya?
Jadi pendidikan dokter spesialis itu sebelum ini tuh selalu Sebelum university hospital based. Iya, Jadi selalu universitas. ya, jadi berarti di universitas doang yang bisa. Nah sekarang ada kebijakan yang mau membuat hospital base. Itu sesuatu yang lazim nggak di dunia kedokteran? Di luar negeri hospital base. Ya, Oh, luar itu negeri. lazim. Lazim. Kalau ditanya lazim ya lazim karena ada negara-negara tuh menjalankannya Hospital base memang. Hospital base. Asal dia punya asal dia resource-nya. Iya, iya. Tapi university base ada juga di sana. Apa semua hospital base? Kalau di Belanda aja deh. Di Belanda. Abang dulu di Erasmus gimana? Belanda itu ada, jadi kalau untuk S1 itu mesti university base. Tapi kalau spesialis itu kayak di tempat Ansori di Erasmus itu ada yang menyelenggarakan residensi juga. Tapi kayaknya ada yang di Kalau di hospital base tempat juga uni yang mereka. itu ada yang residensinya di rumah sakit lain di luar Leiden University Medical Center di hospital base. Tapi nanti pada official tahun terakhir affiliation-nya, dia ya. affiliated to Leiden University. Terus nanti di tahun terakhir putaran dia residensi dia akan dikirim ke rumah sakit utama itu untuk menyelesaikan PPDS-nya gitu. Jadi di sana tuh kalau kita university base ya PPDS kita ya di situ terus dari awal sampai kita selesai ya kita gitu. Tapi kalau di Belanda tuh mereka bisa mungkin dalam 3 tahun pertama di rumah sakit gitu. lain. Iya, iya. Nanti senior sampai dia lulus dia pindah ke University Medical Center yang terafiliasi gitu. Di sana setiap universitas yang punya kedokteran pasti punya rumah sakit. Kita juga nggak sih? Iya sih iya harusnya. dong. Iya. Iya. Dia harus Itu juga syaratnya di sini kalau mau membuka kedokteran. fakultas kedokteran harus Harus dia ada minimal rumah sakit. punya rumah sakit berkaitan untuk Iya, koasnya gitu. Pasti Kalau Yarsi kan udah ada rumah sakit Islam. Ya, Trisakti? Wah, kita nggak tahu ya. nggak tahu. Trisakti Tapi di mana? biasanya pasti ada. Sumber waras kali ya. dia Coba pasti- cari Trisakti RS Dia pasti mana? ada afiliasi Afiliasinya. utamanya. Kalau kayak UKI kan ada RS UKI. RS UKI, ya. RS UKI ada tuh. Rumah Trisakti. sakit pendidikan Trisakti. Rumah sakitnya. Rumah sakit pendidikan Trisakti. Belum kayak Ada itu lah. gigi mulu. Coba Cari dong. itu. carinya rumah sakit pendidikan pendidikan. Trisakti. Pendidikan FK Trisakti. Pendidikan. FK tuh tadi ada tuh. Tapi itu dokter gigi doang. Iya, kok RSGM doang ya. Kayaknya mungkin dia afiliasi Rumah rumah, sakit. sakitnya agak banyak. Ya. Kita nggak tahu nih kalau Trisakti mungkin. Tapi harusnya ada semua sih. Bang. Harusnya ada ya. Ada. Karena untuk koasnya ya. Iya, untuk koasnya. Ya. Nah, itu jejaring utama. Tuh. Terus di Tangerang. RSUD Tangerang, RSUD Bekasi, Semarang, RSUP, RSUD. Harjo, Wes langsung. Budi Asi, Luar biasa. Puskesmas ada. RSJ, Suharjo Kejen. Wes. Bohong Bala Rahman. Iya dia asal. Oh dia nggak, mungkin gue nyari mana gitu kan? Oh ada tuh Marzuki Mahdi. Bogor. Oh jadi pasti ada ya. Pasti dong. Paling tidak dia terafiliasi sama rumah sakit apa? Iya. Untuk menyediakan fasilitas koas. Paling tidak. Untuk pendidikan. Iya, Pendidikan iya, yang 2 tahun itu. Yang koas, yang 2 Iya, tahun. koas yang 2 tahun Yes. setelah sarjana kedokteran. Iya. betul. Oh. Sarjana kedokteran paling cepat diselesaikan berapa tahun? 4 tahun. Beda-beda kurikulum sekarang, Bu. Ada 3,5, ada yang 4. Oh. Tapi koas pasti 2 tahun. Nah, itu yang 3,5 koasnya jadi 2,5 ya. Lah, sama aja 6 Iya, tahun jadi juga. sama Jadi aja. totalnya 6 tahun. iya, rata-rata Pas rata-rata 2 tahun lah sampai ya. 6. 6 tahun. Iya. Tetap Lama. aja jadi Tetap aja lama. koas yang dilamain jadi. Iya, Kayak iya. SD ya. 6 tahun ya. Iya. Panjang Betul, juga panjang. ya. Oke, ini kita cukuplah riwayat pendidikan. Sekarang gue pengen nanya penyakit ini. Nah, Wah. Terakhir kan Uni baca tuh hasil MCU ya, Yes. MCU dari Buya. ya. Semuanya udah baik-baik aja kan nih. Iya. Kok senyum? Arahnya kemana? Ini tidak tahu nih, susah Om. Bayangin aja, udah bisa kebaca ini. Tapi udah gimana yang terakhir? Gimana? Oke. Oke, terus Waktu yang Bu? dibaca. Apa oke-nya tuh? Indikasi-indikasi apa yang oke? Indikasi hasil labnya Buya. Ah, Kan Buya kan dikasih obat
pengkontrol kolesterol. Indikasi keberhasilannya kolesterolnya dalam batas optimal Wajar, normal ya. semua. Normal, oke. Dia hebat, optimal malah. Optimal. Oke. Karena obatnya bagus kan. Ya. Oke, ya dari dia sih obatnya emang. Iya. Terus hasil apalagi ya rekam jantungnya juga bagus. Oke. EKG itu. EKG bagus. Terus kan Buya yang bisa dibaca dari EKG itu apa? Gangguan-gangguan apa? gangguan listrik jantung. Jadi gangguan listrik jantung itu nanti terlihatnya Listrik. dari gangguan irama. Iya. Ada gangguan iramanya enggak, apa iramanya terlalu lambat, apa iramanya terlalu cepat, atau iramanya enggak reguler, itu bisa Iya. kelihatan dari EKG rekam jantung itu atau EKG. Reguler tuh? Kan kalau irama jantung normal itu kan dia reguler. Berarti Reguler setiap detak jantung atau setiap aktivitas listrik jantung itu selalu jatuh pada Ketukan ke berapa? Iya. ya 4/4. ibaratnya lah ya 4/4 sama itu. gitu. Periode yang Periode yang sama lah. Ya, Pada terus. pada seconds yang pada time yang sama sehingga Iya. dia reguler. Jadi apa namanya bisa terlihat tuh dia bagus. Nah, kadang-kadang ada yang nggak reguler. Nanti misalnya nanti dia cepet terus tiba-tiba dia jadi lambat, nanti dia cepat lagi. Nah, itu bisa itu ada namanya kelainan irama jantung yang tidak reguler. Iya, Itu bisa oke, kelihatan. Sesuatu berarti. Oke, kalau Buya aman. Aman. Oke. Senyum dia. Iya, Ah, oke. Terus Terus bisa dilihat juga. Udah mau ngambil korek nih. Iya. Udah mau Enggak dia. Udah mau ngambil korek. Buya oke, telat Oke, masuk udah oke. satu-satu nih. Tadi EKG oke, asbak. Tadi kolesterol oke. Iya, ntar lagi Gorengan nih. datang nih, gawat nih. Guru-guru gue kalau ngelihat astagfirullah. Maaf Pak, saya lagi tubal ya. Jadi enggak apa-apa. Iya, iya. Apa tadi Oke. EKG? EKG Terus? bagus, rekam jantungnya alhamdulillah bagus kan, irama bagus. Iya. Terus mau lihat jantung bengkak juga bisa lihat dari EKG. Jantungnya gede apa enggak? Oh. Aman itu juga? Aman. Oke. Terus sumbatan, kayak sumbatan yang orang apakah ada penyempitan itu juga pada beberapa kasus bisa terlihat dari EKG. rekam jantungnya. Buya kan alhamdulillah kan dari EKG yang Buya beberapa kali Buya kirim itu tidak ada perubahan yang menandakan adanya suatu kondisi baru gitu kan. Jadi sama semuanya. Ya bagus, EKG bagus, lab bagus. Apalagi Buya? Oke. Hmm. Pengencar darah buat apa? Kan kan Buya kan dikasih ring kan di dalam jantungnya kan. Oke. Nah terus supaya tidak ada pengencer tuh supaya sumbatan-sumbatan yang kemarin menyebabkan Buya sampai dipasang ring itu nggak makin nambah atau nggak muncul lagi kayak gitu. Nah, itu bisa terbaca nggak dari hasil lab kemarin? Sumbatan-sumbatannya? Harus Nggak apa? bisa. CT scan? Ya CT scan. Oh. Tapi kalau Buya juga udah tidak ada keluhan bebas, sudah bebas keluhan lama. Bebas ini. Aman ini. Aman ya? Oh. Astagfirullah. Nggak, kalau misalnya perilaku Buya tidak sehat, Hmm. terbaca nggak dari hasil yang kemarin? Bisa, misalnya Buya tidak sehat, gaya hidupnya nggak bagus ya, makannya Iya. berantakan ya, kolesterolnya mau kita kasih obat secanggih apapun pasti juga tidak mencapai target yang diharapkan. Oke. Satu. Terus siapa tahu kalau memang ternyata ada sumbatan yang baru atau keluhan bisa terjadi perubahan pada Rekam-rekam EKG-nya, EKG-nya. bisa kelihatan kayak gitu. Kalau Buya nggak sehat, kalau Buya masih ngerokok terus tuh Buy, Kenapa? ya bisa kelihatan ya kali. Kalau ngerokok terus ininya apa? Apanya? Resikonya? Ya yang kayak Buya dulu penyumbatan lagi dong. Kan salah satu yang menyebabkan koroner tersumbat adalah dengan merokok. sumbatan. Langsung diturunin lagi asbaknya nggak jadi, koreknya dimasukin lagi. Iya. Tapi udah berkurang lah. Iya. Kopi. Kopi boleh. Boleh berapa tuh boleh? Berapa gelas sehari? Kopinya ada dosingnya. Kopi ada dosingnya sebenarnya dari kafein. Tapi kalau nggak bisa, kita ada cara gampangnya 1 or 2 cups a day itu masih boleh. Masih Oh, bagus. yang segitu boleh. 1 atau 2. Yang Kalau segitu. 15 gelas? Speechless. Ini nggak bercanda loh ini. Oh, Nggak boleh. 15 lah. Bang Abdul 10. 10, beliau kan 10. nggak boleh harus. Kalau hitungannya ini adalah 2 cangkir, kalau ini 2 cangkir, mungkin 10 memang bisa. Wah, banyakan Boy. Janganlah, karena satu kan kafein ya di dalamnya kan. Kafein itu kan walaupun kafein tuh ada efek bagusnya, tapi pada saat dia berlebihan dia juga nggak Iya. terlalu bagus. Karena kan dia juga menyebabkan nanti keluhan kayak berdebar dan lain-lain itu kan bisa Iya, datang iya. dari situ. Berdebar ke jantung lagi tuh. Mm-mm. Tremor? Tremor? Kenapa? Kopi nggak?
Jadi Bang. Kayaknya enggak deh. Tapi dia stimulan memang. Jadi Ya, kopi kafein kan itu stimulan. stimulan. Jadi kalau namanya stimulan kan pasti dia meningkatkan heart rate. Kalau heart rate terlalu tinggi bisa gemeter juga. Oh. Jadi Gemeter belum makan juga gemeter. gemeter juga ya, bisa. Uni dimarahin juga gemeter. Ya, padahal itu nggak ada stimulannya. Tapi bisa Ada sih gemeter. kalau secara psikis. Deh, secara psikis. Paru deh kemarin. Paru. Oke, ini yang jago nih. Hah? Kenapa? Baca CXR. Enggak, kalau dari paru-paru itu Buya tuh Yang mana? nggak ada lah di situ. Buya normal. Normal ya? Itu kalau parah banget tuh yang smoker lung, jadi dia agak berabu-abu gitu. Tuh. Terus biasanya itu kelihatan di apa namanya, kayak di pembuluh darahnya agak menebal gitu kita bilangnya. Pembuluh darah yang mana? Itu Yang yang kecil tuh. kayak Iya. garis-garis dari Kayak tengah itu. kayak jaring laba-laba itu tuh. Oh, itu. Kalau menebal kalau ngerokok. Virus tuh. Itu ya pokoknya ada, itu kan pembuluh darah itu berjalannya bersama apa namanya, alveolus apa pokoknya cabang-cabang paru itu. Kalau dia ada perokok itu dia kadang kan ada keradangan yang berlangsung terus menerus gitu, jadi dia agak menebal. Menebal. Oh. Makanya dia jadinya lebih putih-putih gitu. Oh, semakin tebal semakin putih. Iya. Terus kan Buya juga kan orang hipertensi yang seperti Buya kan minum obatnya bagus ya. Ya, Rutin, betul. tekanan darahnya juga bagus. Betul, saya sangat rutin. Kalau misalnya tekanan darahnya nggak dikontrol, Buya misalnya nggak mau minum obat lagi, terus tekanan darah tinggi-tinggi terus, nanti lama-kelamaan jantungnya bisa melar. Makanya kita bilang, oh jantungnya bengkak. Nah, itu Nah bisa itu kelihatan dilihat juga dari fotonya. Jantungnya yang di tengah itu. Mana sih? Itu yang kayak buah. Coba aja cari kardiomegali, Om. Kayak buah pir. Pakai kardio Megali. nah tuh ya pakai Foto foto X-ray. X-ray. Oke. Tuh kayak gitu, Boy, Nah, gitu. misalnya. Mana? Itu kan gede Itu banget yang jantungnya. kayak sepatu gitu. Yang putih ininya. Iya. Ya, yang, Oh, jadi nutupin paru-parunya. Mana sih? Itu ya. Tadi Itu kan kalau udah paru-parunya gede kelihatan. banget. Paru-parunya kan kelihatan hitam-hitam tadinya. Ah. Nah, ini Iya, ada kita. putihnya. Kok tuh ada itu pacu jantungnya. Game Boy? Itu alat Iya, pacu jantungnya. pacu Itu jantung. pacu jantung. Jantungnya di tengah. Iya, kan tadi Om lihat yang jantungnya di tengah kecil, Iya. bagus, cantik. Nah, itu normal. normal. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu kayak darah tinggi yang sudah lama tidak dikontrol, tekanannya nggak teratur, lama-kelamaan otot jantung bisa membesar atau kalau lagi ke dokter dibilang jantungnya bengkak. Nah, jadi gede kan dibandingin sama yang tadi gitu. Oh. Tuh yang bagus kan normal. Itu juga jantungnya udah Tuh yang besar smokers tuh yang juga smokers besar tuh lung itu. jantungnya. Gue nggak lihat, gue bener-bener sebelah mana sih? Yang putih tengahnya. Putih. Putih tengah. Nah tuh itu jantung, itu sebegitu itu jantung. Itu jantung tuh. Iya. Oh. Harusnya kalau yang sehat tuh insya Allah jantung-jantung sehat-sehat tuh yang kayak di tengah itu. Yang Yang di kiri. normal yang normal Iya. itu. Cuma segini Iya. katanya. Jantung tuh cuma segini ya? Sekepal. Itu Apa lebih gede? Normalnya. normalnya kalau kita ngomong pasien ya sekepal ya, tapi biasanya tergantung juga dengan tinggi dan berat badan si pasien. Tapi biasanya ya kurang lebih Iya, sekepalan kecil. tangan gitu. Bikin hidup. Normalnya. 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 Mm-mm. Tapi sampai bengkak tuh bisa sampai sebesar apa? Berapa persen dari normal? Jadi kita bilang bengkak bila lebar pinggang jantung, rasio lebar pinggang jantung sama rasio Cardiac lebar rongga dada itu lebih daripada Itu yang hijau sama 50%. merah tuh. Kalau udah merah lebih dari 50% tuh berarti dia sudah besar jantungnya. Oh. Tuh. Itu yang merah dibandingin dengan yang hijau lebih daripada 50% ya. Iya. Kalau lebih dari 50% dia sudah dibilang besar. Kita bilangnya CTR. CTR in this image, Cardio- CTR 53%. Ya. Yes. Ini udah pembengkakan. Kardiotoratik. Dia bisa kempes lagi nggak? Kalau udah bengkak, mayoritas sih satu ya harus lihat dulu penyebabnya apa. Tapi kalau udah bengkak karena misalnya hipertensi lama sudah menahun, Udah dia remodeling. udah remodeled, udah berubah jadi permanen, ya nggak bisa kempes lagi gitu. Oh. Terus itu harus diapain? Kalau misalnya ada orang udah kayak gini, Biasanya keluarnya dia mungkin sesak ya, karena kan pada saat jantungnya bengkak, dia pompanya juga otomatis kan akan terganggu, menurun biasanya. oh. Jadi yang ditakutkan dari jantung bengkak itu bukan bengkaknya sebenarnya, tapi kemampuan dia berfungsi. Fungsinya. Jadi kalau jantungnya normal, dia mungkin pompanya bagus ya Iya. kayak gini. Pada saat dia bengkak, jadi makin pelan. mungkin pompanya lebih lemah, jadi Iya. orangnya rasanya gampang capek Lebih lah, lemes. gampang sesek, kayak gitu. Oh.
Nah, kalau serangan jantung itu apa sih? Serangan jantung itu karena adanya penyumbatan di pembuluh darah koroner yang sifatnya akut atau mendadak Jadi bukan terjadi di jantung. di jantung. jantung. Kan Oh, saluran pembuluh darah yang darah ada di... koroner di kan di jantung. Ya, Yang Buya oke. diliatin itu Ah, tersumbat secara mendadak. Gitu. Akut dia. Jadi nggak ngalir darahnya. Iya, berhenti airnya. Jadi kan ibaratnya jantung itu otot, kan dia otot ya. Dia Iya. butuh dia pompa nih. Ya, Mompa. Dia butuh darah karena dia butuh oksigen ya untuk bekerja, dia dialirkan oleh pembuluh darah si koroner itu di permukaannya ini. Pada saat dia pembuluh darahnya mati, nggak ada darah yang mengalir ke otot-otot jantung itu, akhirnya dia ototnya rusak, yang serangan lah jantung gitu. oh, jadi pasti didahului oleh Penyumbatan Penyumbatan. akut. penyumbatan. Mm-mm. Penyumbatan. Kenapa itu bisa tiba-tiba? Emang orang tersumbat bisa nggak berasa? Bisa ada pemicu. Jadi biasanya ada pemicunya. Jadi penyumbatan itu kan atau proses, mungkin pernah dengar yang aterosklerosis itu ya, penimbunan lemak. Orang bilang, oh nih banyak plak-plak, banyak lemak-lemak di pembuluh darah koroner. Itu prosesnya sebenarnya sudah menahun. Tapi nggak berasa? Ya enggak, mungkin berasa nyeri dada biasa tuh. Oke. Suatu saat dia tertrigger, bisa banyak hal, tekanan darah yang terlalu tinggi atau stres menyebabkan sumbatan yang tadinya biasa aja nggak kenapa-napa pecah dia, Oh, pecah, pecah. men-trigger oklusi atau sumbatan masif yang menutup secara mungkin keseluruhan atau hampir secara total, sehingga darah itu benar-benar berhenti tidak mengalir ke Jantung. jantung. Itu keluhannya biasanya nyeri dadanya hebat yang didahului oleh ada aktivitas fisik kayak gitu dan tidak mereda dengan istirahat gitu-gitu. Oh, ini kalau secara rata-rata dari mulai pecah sampai kalau nggak ditangani berapa lama? Apanya? Jarak waktunya Oh. untuk nggak metong. Katanya kan harus langsung dibawa ke rumah sakit. Benar-benar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Iya. Nah, berapa lama tuh Berapa jaraknya? Kalau memang ini suatu serangan jantung yang total, yang oklusinya total, dia harus segera dibuka. Berarti yang tadi terus itu harus segera Oh iya, dibuka biar jalan dalam lagi. waktu within kalau bisa paling bagus 60 menit atau tidak lebih daripada 120 menit. Berarti 60 sampai 90 menit tuh yang golden periodnya. Golden Ya. periodnya masih bisa di Selamatkan. Masih bila itu segera diselamatkan, hasilnya akan lebih favorable dibandingkan kalau dia datang sudah 10 jam kayak gitu. Oh, memang orang bisa bertahan hidup tetap dengan Bisa penyumbatan itu. dengan nyeri-nyeri. Misalnya dia karena serangan jantungnya tadi malam, tapi mungkin dia tahan-tahan atau dia mungkin merasa oh kayaknya ini Dia tidak major juga bisa. bisa juga gitu. Oh, jadi kita tahu itu kita serangan jantung gimana? Orang awam deh. Nih, lo serangan jantung lo sebenarnya jangan lo anggap sepele, lo harus ke rumah Pertama, sakit. kita itu harus ada suatu nyeri dada yang sifatnya lebih daripada 20 menit yang tidak hilang dengan istirahat dan yang sifatnya progresif, semakin lama semakin nyeri. Nyeri sakit aja gitu Dia pokoknya. tuh rasanya. nyerinya bukan nyeri kayak kena sayat ya, nyerinya tuh kalau orang Jawa kita nyebutnya ampek atau seperti ditekan, ditindih, diremas, Oh, oke. Rep-repan, besesek dia. rep-repan. Ampek tuh apa ya? Tampaknya bengek gitu lah. Ampek Lah, berat, bengek? discomfort Kok ya. bengek? Batuk, bengek ke Gemek apa batuk. batuk? Sian dah Om Man. Eja. Masa berat kan? Enggak, udah beda Mas. Beda lo, mas. Udah beda Mas. Bengek mah lebih ke paru. Bengek paru. Ya, jadi Bisa suruh keluar. Ini berarti apa ya? Iya sesek, nggak bisa napas gitu ya? Bisa napas? bisa Rasanya? Rasanya sih kalau kata typical chest pain. nanya ke pasien, Tipikal Heeh. Chest pain. katanya rasanya berat ya, Typical kayak chest pain. ditindih, Oke. diremas, tipikal chest pain. tipikal. Susah sih ya, apa namanya? Itu tuh. Orang dada lu diinjek orang. Nah itu Kunjuk orang mah sakit, ditendang, kayak ditendang. unstable aja Ri. Itu yang itu tuh. Gimana baby? Yang itu, yang paling pertama. Typical atypical. Mm-mm. Gambarnya aja, Om. Nah, itu ada Ya. penjelasannya. Biasanya Skoy. Koi. Zoom dikit, zoom Oke. dikit, zoom. oh di save dulu Buka sama lagi. beliau. Ah. Nah tuh kan sensation seperti Squeezing, heaviness, pressure, Diremas, ditindih, burning, Tekan. panas berarti. Mm-mm. kadang-kadang bisa juga. Tapi kan belum tentu semua ini kejadian semua kan, satu-satu mungkin ya. Jadi ini angina klasik ya, tapi pada saat yang serangan jantung dia kayak gini, tapi kalau ini kan dia bertahan 3 sampai 15 menit. Kalau serangan Si jantung tuh sakitnya bisa itu? kalau dia serangan jantung karena sifatnya adalah akut dan tidak stabil,
dia biasanya prolong lebih dari 20 menit. Ya Iya. kan? Kalau ini kan ini adalah nyeri dada yang masih stabil nih, masih bukan serangan jantung. Makanya dia masih menghilang dengan istirahat atau diberikan obat. Nah, kalau serangan jantung dia udah istirahat pun Masih stresornya dia stop, dia masih itu Om, nyeri. masih sakit. Oh. Nah, ya kalau yang dikasih Lidah. bawah lidah, apa namanya? Nitro Itu nitrogliserin. Apa nama mereknya? yang boleh disebut Boleh lah, Pak. Biasanya yang udah ini. nitrat, ISDN. Bukan. Itu lagi. Apa sih? Nitrokaf. Yang gue Nitrokaf. pegang. Bukan. Nitral. Nitral. Bukan. Sanmol. Sebutin semua merek. Sanmol, Biasa sesuai Sanmol. emangnya kan, sesuai di bawah lidah kan. Ya. Yeah. Lu di langit-langit kali lo. Di gusi dia. Ya. Omnya mau ikut tapi Selalu salah ya. Iya, emang dia pengen ngecengin emang aja. begitu. Seneng dia Dia kalau mau orang ikut tapi lain. gak diajak gitu loh. Iya. Omnya mau ikut kata Iya. Putri, omnya mau ikut terus. Nanti ya, Iya. lagi syuting ya. Bentar ya. Yang asam lambung bisa serangan jantung yang viral tuh. Apa sih? Bukan, taruh lu sebentar. Satu-satu. Taruh lu. Lagi mikirin obat. Kalau pikirin obat yang taruh di sini. Tempra. NTG. Bukan. NTG. Yang biasa di yang Uci Nitral. punya. Panadol. Uci punya. Aspirin. Sedokart. Aspirin. Sedokart. Oh. Sedokart itu apa? Ya itu nitrat itu. Oh, itu merek. Nitrat. Ya, itu merek. Itu merek, ini Oh, bahannya. itu merek. Nitrat. Oh, itu merek Sedokart. Itu kan dibawa kemana-mana. Dibawanya kemana-mana. Jadi kalau ada serangan jantung, taruhnya di. Bawah lidah. Kenapa harus di situ? Cepat menyerapnya. Fastest absorption, yes? Absorption, Iya. Oh. Diharapkan dia kalau dia cepat diserap oleh itu, maka dia cepat juga efeknya gitu. Nah, itu hubungannya sama si penyempitan. Dia Diapain sama bisa si Sedokart ini? menyebabkan yang tadinya sempit, diharapkan dia bisa Buka. melebar Pembuluh darahnya sementara. melebar. Jadi bisa Oh. memberikan relief pada si Sambil dia otot dibawa jantung, ke rumah sambil sakit dibawa ke tetap. rumah sakit. Oh. Oh. Gitu. Kalau misalnya kejadian nih ke kita nih, kita tuh benar-benar sakit banget sampai nggak bisa beraktivitas atau sakit tapi masih bisa gerak sebenarnya atau beda-beda. Kalau serangan ini Iya, terjadi, serangan ya. Setiap orang beda-beda. Kan kalau di film ada yang jatuh plak ada gitu. ada yang kayak gitu, Ada kayak gitu. Ada yang Oh. cuma kayak rasa masuk angin atau kan angin duduk terus dia masih beraktivitas tuh juga ada. Semua angin orang duduk gimana sih sebenarnya? sebenarnya tuh angin duduk itu Nggak ada kan? Nggak sebenarnya? ada. Di Leiden dipelajari nggak angin duduk? Nggak ada nih. Masuk nggak- angin nggak juga masuk nggak angin juga nggak ada Om. Mungkin boleh di Kita propose teliti. iya di Masuk kurikulum. angin nggak ada, masuk angin nggak ada. Nggak ada. Kurang berarti Leiden walaupun tertua di Ah, dunia. kurang. Kita udah Dia harus tolak belajar. angin. Tertua di Belanda, iya. Itu aja namanya angina. Ya, Kan bilang masuk angin nggak ada, dia aja symptoms of angina, symptoms of masuk angin. tuh ada gue. Bedah gitu doang. Bisa. Bisa, boleh. Apa tadi angin duduk apa sih sebenarnya? Itu Kan ternyata dibilang angin duduk Toto meninggal ya kan Iya. seringnya. itu kan katanya ya, Itu kata orang istilah. itu istilah yang orang kita tahu Iya, ya. Itu padahal- katanya tuh padahal ya dia mengalami serangan jantung, itu. Karena kan serangan jantung rasanya seperti berat, ditekan, seperti ada burning, seperti ada benda yang menindih. Iya. Nah, katanya orang yang angin dudukan tuh rasanya kayak dia kayak besesek gitu Iya. kan. Nah, dia selalu disamakan dengan itu ya, Bang ya. Disebutnya angin duduk. Dan biasanya selalu cerita-cerita yang udah ada nih, habis futsal. Iya. Habis Iya, apa kan itu capek stres. ya kan? Terus di kamar dia merasa ini Ah. tidur. Atau meninggal, Toto meninggal. kena angin duduk. Bilangnya angin Atau duduk. biasa dikerok. Kita sering tuh. Kerak bisa nggak? Kerak Enggak. secara Secara Leiden medis atau ada nggak? Erasmus secara Acara Erasmus. Nggak, jadi kan dia pikir angin duduknya masuk angin, Ah. Iya. kerok. Padahal itu tidak membantu untuk penyakit jantungnya. Oh, oke. Jadi harusnya dia istilahnya dibuka pembuluh darahnya, dikerok doang itu ya. Jadi dia merasa dengan kerokan udah membaik, padahal Tapi jantungnya nanti- tetap iya. itu gitu. Tapi sebenarnya masuk angin itu kan nggak sakit di dada rasanya kan. Iya. Kan di Kayak Rasanya kayak itu. meriang, apa sih kayak bukan kayak meriang ya, kayak apa? Kayak- Istilahnya deh. kalau bahasa Jawa tuh sudu kan, sudu. Tahu nggak Om? Suduk Om. Enggak. Apa itu? Masuk angin. Kayak Sesak. something. Keracunan kemarin lah kayak gitu. Keracunan. Keracunan. Keluar dari Apa Om? keluar dari karlia. MBG gue. Makan MBG. Karnia Coffee itu. Ini Om. Oh, gue bilang itu enek naik mobil, enek mabuk darat. Nggak, kan nggak keracunan itu. kali. Om tau besesek Kayak- nggak? Kayak ada sesuatu yang menekan dari bawah sini, kayak di sini tuh kayak Kayak menekan besesek gitu. gitu deh, kayak
belum pernah Kayak ngalamin lagi sih. banyak Jangan. angin, Iya, banyak terus kayak angin. pengen muntah. Ah, itu tapi padahal apa? Bisa itu, bisa kayak gitu rasanya. Bisa kayak gitu si rasanya. serangan jantung itu. bisa seperti itu Oh, bisa rasanya. seperti itu rasanya. Tapi belum tentu Oh. itu ya. Ya. Nah, itu masuk angin juga bisa begitu. Tapi Oh. masuk angin ada. Secara medis Ah, nggak ada, dikerok. nggak ada. Nggak ada. Tapi enak. Nah, itu makanya di konten-konten Instagram di luar negeri udah mulai itu. Kaping. Apa? Cupping, Cupping. Ini. Iya. Kop. di kop. Itu kan salah satu Chinese kayak dikerok aja medicine, kan. Iya, Chinese medicine kan. Terbukti nggak secara ilmu Bekam. ini? Iya, enggak kop. Kop kering. Oh, yang kering, Kering, yang nggak bekam kering. Nggak diselepet lidi. Nggak diselepet lidi dulu kita. Enggak. Oh, enggak. Itu apa? Itu bekam. Oh, yang Ya. terlepas lidi? Iya, Bekam. mau bekam sebelum bekam kita di Erasmus belum nih. Erasmus Leiden. nggak nyampe loh. Sorry. Leiden sama Erasmus kalah sama BRC. Bekam Rukia Center. Bekam Rukia Center. Jadi sebelum dibekam pakai sapu lidi dipukul-pukul dulu punggungnya. Biar relax, kita Lagi relax. berdiri, lagi jalan, Pak. Duduk loh gitu. Ikat pinggang kalau itu. Dihukum itu. Pulang malam. Iya. Jadi kayak dipukul-pukul dulu punggungnya, baru bekam Di itu yang sampai berdarah itu, sampai keluar. Oh, diginiin pakai jarum. Pulpen. Ah, iya, begitu. Hah? Jarum yang baru ya, Pak? Gitu. Jarumnya baru. Ngomong ya. Baru dipakai satu orang. Iya. Cek. Iya. Barunya baru dipakai satu orang. Tapi kok udah mulai banyak tuh orang yang cupping gitu udah di Instagram. Kalau cupping kayaknya sama kayak deep tissue massage itu kan emang dipakai buat release tension. Iya, iya. Oke. Jadi Kalau kerok merusak pembuluh darah. Enggak. sebenarnya sama-sama release tension juga sih. Jadi dia itu gunanya memberikan tension pada otot tertentu. Iya. Terus nanti tubuh kita itu akan merespon dengan meregenerasi daerah itu. Makanya orang kan kalau misalnya kayak atlet gitu, tempat yang dia sakit di cupping, terus Iya. ntar merah, terus nanti di situ akan Terbentuk menstimulasi tubuhnya untuk memperbaiki daerah situ. Dari situ. gitu. Oh. Berarti sebenarnya walaupun misalnya dikerok itu bukan solusi dari masuk angin gitu ya. Iya. Tapi ada negatifnya nggak dikerok? Apa nggak apa-apa aja sebenarnya? Walaupun bukan solusinya tapi nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Ya kan kalau kayak gitu kan juga ada apa namanya kayak apa sih kalau kemarin itu ekstravasasi apa sih? Berarti kayak apa sih? Iya kemerahan itu kan kalau misalnya dia ada gangguan perdarahan itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau untuk orang umum sih harusnya nggak Enggak ada Nggak nggak apa-apa. Oh, kalau dia ada gangguan dari emang harus udah ada. hati-hati. Iya. Oh. Tapi kan itu akan healing dalam beberapa Ya, Iya, atau biasanya kalau misalnya lagi ada kulit yang luka terbuka atau lagi mengelupas, ya Iya. kalau ditambah dikerok kan dia Makin akan parah. trauma, Iya, iya, injury iya. kan ya. Oh. Ini merahnya karena apa? Kalau dikerok, Ah, kenapa bisa jadi merah? sama kayak bekam juga iya maksudnya itu bisa jadi merah karena pembuluh darahnya atau apa? pembuluh darahnya Pembuluh darahnya. pecah. Oh. Pembuluh darah kecil-kecil. Emang itu nggak apa-apa pecah? Dia akan regenerasi Dia akan cepat. regenerasi lagi. Oh. Tapi itu kan cuma yang di Permukaan. bawah kulit, iya, Di bawah kulit, bukan yang di pembuluh darah dalam gitu. Iya, Ke dalam nggak merubah apa-apa, tapi di bawah kulit yang Jauh. biasanya. Oh. Kalau ditusuk ininya apa pas Pas Kerok. ini cetek-ceteknya ini. pas kerok iya gerak sampai dalam tusuk baru. Itu patah tulang. Rak gitu. Habis itu Oke, pakai minyak ini keroknya. Mantap. bagus Koy. Poin lu Koy. Oh, kalau mau kerok pakai minyak ini Pijat aja Royal. juga aman ya. bisa. Aman. Oke. Iya, bisa lo kasih kode lo Nova Royal. Harusnya Om yang itu kayak gitu tadi. Iya. Iya, Rahmat. Ada itu QR code di situ. Ya, Iya, telat. Harus kasih tahu di QR code. Telat. Di QR code. Liquid vintage. Oke, ini pertanyaan tentang penyakit dalam, sangat penyakit dalam. Oke. Oh, Uni udah tahu atau belum? Buya itu didiagnosa empedunya sudah pasir batu, Batu. berbatu. Ya. Jadi kronologisnya waktu itu Buya serak, datang ke spesialis THT, telinga, hidung, telinga. Oke. Telinga, Hidung, hidung, telinga. Lu mikir dulu lagi. Iya, kalau telinga, hidung, tenggorokan ntar yang sini. Siapa yang meriksa? Siapa yang meriksa? Iya. Oke. Dokter THT yang lain. Iya. Telinga. Telinga, hidung, telinga kiri. Terus begitu dimasukin kamera-kamera, dimasukin kamera-kamera, oh ini darah asam lambung, kata gitu. Hah? Bukan
bukan permasalahan di tenggorokannya. Oh, tenggorok. Oke. Oke, bukan Ngerti, masalah dari maksudnya. tenggorokannya nih Oke. atau pita suaranya serak. Ini terjadi ada penumpukan apalah gitu, warna putih-putih. Warna putih-putih. Kalau gitu Bapak USG abdominal, abdomen. Ya. Itu USG. Semuanya dilihat. Memang ada asam lambung, tapi karena satu paket, jadi diperiksa semua kan yang ada di dalam perut, termasuk kena ke Empedunya. empedu. Karena di empedu udah ada batu-batu, Iya. udah ada batu-batu. Pas balik ke penyakit THT. dalam, enggak, penyakit THT dalam. udah kelar nih. Ya. Ternyata harus ke penyakit dalam. Balik ke penyakit dalam dengan hasilnya itu, wah, Bapak ini mah harus diangkat nih kantong empedunya. Terus? Kata si dokter, belum cerita ya? Belum. Ini harus diangkat nih dari kantong empedunya karena ini dokter udah tua. Ini agak Relevan sulit gak nih. Iya. Enggak, karena ini akan relevan dengan dokter yang berikut. Oke. Oke, gitu. Dokternya udah Agak tua. takut nih. Iya. Dokternya udah tua. Gigi Wah, tinggal 2. Enggak dong, itu kakak tua. Sorry. Ini harus diangkat nih. Ya. Sebenarnya gue sih tidak terlalu ngeri lah. Iya. Karena nyokap gue juga kantong empedunya diangkat. Terus Iya. bisa bertahan hidup sekitar tahun 74 sampai ini 34 tahun. Iya. Gue pikir gue kalau diangkat 34 tahun ya nggak apa-apa lah Iya, gitu. iya. Dari tambahin sekarang. Jadi tidak terlalu takut sebenarnya. Tapi kata si dokternya, coba tanya dulu deh ke dokter yang berikutnya. Penyakit dalam tapi kayak subspesialisnya itu ada. Gastro, Gastro. Gastro betul. Gastro. Oh. Gue datang ke situ, dokternya muda. Oke. Dokternya masih muda, dia lihat hasilnya. Kata dokter ini, Bapak usianya berapa? Ini usia waktu itu gue 54 Udah lama ya? kali lah. Udah lama ini. Udah lama, 54. Sakit gak? Kata dia gitu. Enggak, ya udah nggak usah diangkat. Kalau Bapak umurnya 60-an, kondisi kayak gini, saya angkat. Atau di umur Bapak gini, kondisi kayak gini sakit, saya angkat. Iya. Jadi nggak usah diangkat deh. Tunggu sakit aja. Kata dokternya gitu. Enggak. Oh. Gue langsung ngedrop kalau tunggu sakit aja gitu. Bener gak itu? Bahwa di usia sekarang ada kelainan yang nggak perlu operasi? Ada emang sih. Jadi istilahnya kalau batu empedu itu di panduan itu kita bilangnya watchful waiting. Jadi jadi diawasi dengan seksama kalau ada gejala langsung diatasi saat nanti pas ada gejala. Emang kalau istilahnya nunggu sakit Nunggu dulu, sakit, iya. emang benar. Tapi maksudnya bukan nggak diapa-apain ya maksudnya, tapi itu Diawasin kayak terus. diawasin aja gitu. Harusnya kontrol lagi. Oh. Kalau kayak Ansori punya pasien batu empedu itu nanti misalnya setahun sekali dia evaluasi lagi batu empedunya nambah apa enggak gitu. Terus ada pembengkakan di salurannya apa enggak gitu. Terus nyeri apa enggak, itu harusnya sih dikontrol lagi, Boy. Oh, Itu dari umur 54 sampai sekarang di Belum. USG lagi nggak? Nah, Nggak. itu. Harusnya dibandingin tuh. Jadi Oh. kan empedu itu fungsinya itu dia, jadi cairan empedu kita itu yang hijau-hijau itu harusnya dia membantu mencerna lemak. Jadi kalau misalnya dulu historinya dia sering makan berlemak, kan kita orang Padang tuh makan gulai tiap hari gitu. Nah itu memang memicu terbentuknya batu empedu. Awal-awal dia bentuknya kayak pasir-pasir gitu, lama-lama dia membatu, batunya ini lama-lama bisa tambah besar. Nah dengan perubahan diet, obat-obatan, batu itu bisa meluruh, tambah kecil gitu. Nah bahayanya adalah kalau batu ini bergulir keluar, kan batu empedu itu kantong empedu itu bentuknya kayak kantong semar gitu. Jadi dia ujungnya kecil, terus dalamnya kayak ada kantongnya gitu. Nah dia bisa menyumbat keluar gitu, pas dia bergulir keluar terus nyumbat. Oh. Nah terus atau karena batu empedunya ini dia meradang. Nah kalau pas dia menyumbat atau meradang itu pasti sakit. Sakit tuh di situ gitu. Sakitnya di perut. sebelah mana sih? Sakitnya di Empedu sini. sebelah mana sih? Sebelah kanan. Kanan. Dan merasa nyeri gitu sakit. Nyeri, emang nyeri. Oh. banget. Nyerinya nyeri banget. Tapi pernah sakit, Bang, selama berapa tahun ini? Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Kalau ditonjok? Enggak juga. Oh, kuat juga lu Kan ya? nggak kena. Hah? Habis lari?
Oh iya, kita kalau lari suka sakit ya? Sini nih. Gimana sih? Sakit sebelah mana? Kakinya. Kalau itu mah Di sini tahu gue jarem. di tengah ya? Kalau lari, habis lari suka sakit. Sprint 10 kilo. Nggak Dia sprint 10 kilo. Kayak kuat Iya aja dong, sprint ya. 10 kilo. Iya. Lari aja, lari. Suka berasa sakit sini nih. Sakit. Kenapa ya? Bukan ngos-ngosan, sakit. Ya, maksudnya karena jantungnya lagi bekerja Oh, sangat iya. keras gitu. Oh. Tapi bukan serangan jantung ya, cuma Iya, maksudnya kayak- karena ya Iya. Oh. Maksud takut Ini nggak bisa kayak si ginjal. Kenapa? Diradiasi sinar ya? Biar Terus hancur. hancur gitu batu-batunya. dia beda bentuknya, beda jalurnya. Kalau empedu itu salurannya itu keluarnya ke lambung. Ah. Terus kalau ginjal itu salurannya kan ke kandung kemih. Jadi dan kayaknya struktur batunya itu juga beda, Boy. Oh. Struktur batu empedu dan batu ginjal itu beda. Nah, kalau batu empedu itu dia batunya kayak gitu-gitu tuh. Kalau batu ginjal 2 dia senti. kayaknya kalsium deh. Bisa. Bisa 2 senti. Besar Bisa dong. gede-gede, Boy. Gede-gede ya? Heeh. Ini Batu terbentuk ginjal yang terbentuk dari apa batunya? Si lemak-lemak itu tadi. Ya, kalau itu kalau batu empedu kita bilangnya batu kolesterol. Ah. Kalau batu ginjal itu seringnya batu kalsium Oh, ininya terbentuknya dari kalsium gitu. Ah. Kayak tulang dong. atau asam urat. Iya, emang. asam urat gitu. Keras berarti kayak. Keras, dia lebih keras. Nah, kembali lagi nih. Kalau ini kolesterol, beneran kolesterol yang dicek itu? Yang dicek di darah? Tapi nggak kalau kolesterol itu lebih dekatnya ke jantung indikasinya. Maksudnya kalau kolesterol itu tinggi, apakah itu sebagai tanda-tanda juga bahwa di empedunya? Enggak. Nggak bisa. Nggak Itu bisa. memang harus USG aja itu. Iya. Iya. Si empedu ini. Heeh. Aduh, gue udah Bola-bola mau deh. tapioka. Batu empedu disangka boba. Om. Ya enggak. Betul gue disangka boba. Kok disangka boba? Bola-bola tapioka. Itu kayak gitu. Tapi emang begitu. Lebih lunak-lunak. Batunya lebih lunak-lunak gitu loh. Nah, ini kita nggak bisa ngeluarin itunya. Udah kok ya, nggak mau. Jangan lihat. Nggak bisa ngeluarin itunya doang. Batunya. Kayaknya nggak bisa deh. Harus Kayaknya diangkat kantongnya. Sekantong-kantongnya. Kita nggak punya kantong lagi dong. Itu Iya, emang buat kalau apa? diangkat kantongnya. Jadi sebenarnya empedu itu yang menghasilkan itu adalah liver. Jadi pabriknya itu di liver. Terus kantong empedu itu cuma kayak apa sih? Kayak bak kontrol gitu. Penampungan doang. Ya, Ya. kayak kontrolnya doang. penampungan. Jadi Kalau itu nggak ada, kalau itu nggak ada, Langsung langsung dilangsungin. dari liver gitu. Ke mana? Ke lambung. Iya. Jadi katanya sih kalau misalnya beberapa orang katanya kalau habis kantong empedunya diambil, dia agak sering begah karena kan kalau misalnya kayak lemaknya itu nggak langsung, kalau dulu kan misalnya ada kantong empedu, iya. terus dia makan berlemak itu langsung dinetralisir sama empedunya itu. Tapi kalau enggak kan dia nunggu dari livernya itu keluar gitu. Jadi kadang-kadang ada indigestion kita bilangnya. Tapi beberapa orang tuh 80% sebenarnya katanya nggak ada keluhan sebenarnya habis operasi itu. Oh. Hmm. Hipsi. Jadi dia nggak satu. Emang cuma satu. Cuma satu. Ginjal yang Ginjal dua. yang dua, Mas. Ginjal yang dua. Kalau empedu satu. Kayak gitu. Om fokus deh Om. Tapi bener sih kata dia diangkat satu, bener. Iya, bener. Cuma satu. Cuma satu sih. Emang cuma satu, bener. Kalau dibilang bener. diangkat dua bingung. Iya, bener man. Iya, Bener iya. man, Iya. diangkat satu. Namun secara konteks salah. Iya. Secara konteks salah. Kalau iya. mau langsung aja batu empedunya udah diangkat. Nah, Karena dia cuma satu. kalau diangkat satu seakan ada dua Nah, atau atau lebih. lebih. Atau lebih. Kesian banget ya. Nggak usah Nggak kasihan. apa-apa, Pak. nggak Tidak apa-apa. usah kasihan. Emang begitu dia, Dokter emang tidak begitu. usah kasihan karena memang Iya. iya. Ini belum ditemukan soalnya spesialis yang cocok untuk Sama dia. belum Belum. ditemukan. Fungsi luhur. Fungsi luhur Fungsi dari luhurnya terganggu ini. fungsi luhur terganggu. Kalau waktu itu ada dokter saraf bilang kan fungsi saraf apa? Fungsi otak apa sih? Fungsi Otak. saraf. Fungsi Sensorik, motorik. iya sensorik. Bisa ngerasain, Ya. motorik, Sama terus fungsi bisa luhur. auto ini apa bisa keringat, sama fungsi luhur. Automun. Autonomus. Autonomus yang keringat, Autonom. otonom yang bisa keringatan, sama fungsi luhur
yang bisa kita membedakan nih orang ketawa nih ngenyek nih ya. Oh, ini orang nih pura-pura. Nah, dia tuh nggak bisa tuh fungsi luhurnya. Fungsi luhurnya agak karena mau aliran listriknya tersumbat. Aliran listrik ke otaknya. Listrik ke iya. Oke deh, kita buktikan ya. Oke. Jawaban-jawabannya. Coba. Bisa gak deh? Man, lo makan daging nggak? Enggak. Enggak. Oh, berarti lo vegan? Iya. Hah? Enggak. Enggak. Tapi Lacto-ovo, vegetarian. Apa itu apa itu? lakto? Dia masih makan dari produk. Yang Contoh? susu, Bakso lo makan nggak? yang kecil. Gimana coba? Daging nggak makan. Bakso, tapi yang kecil. Tapi yang kecil. Yang gede. Kalau yang gede sampai dibelah-belah dulu. Nggak bisa dia, ya kan? Oh, kayak gini, kan? Bakso gede Walaupun dibelah-belah. dibelah-belah. Nggak bisa, Bang. Bedanya? Karena daging banget. Aneh kan? Om, kalau gitu makan cilok bisa Om. Cilok kadang kalau yang daging banget gue nggak. Nggak. Yang aci. Aci boleh, tapi ada yang Ada dagingnya, benar. Gue nggak mau. Jadi hanya bakso halus yang kecil-kecil itu loh. Iya. Bakso urat nggak, no. Bakso yang gede apalagi, bakso gede, no. Bakso telur masih oke. Iya, bakso telur karena kan banyakan telur. Telurnya daripada baksonya, Iya. bener. Karena baksonya tipis di luar telurnya kan. Tapi ada dagingnya juga itu karena itu adonan daging. Tapi kan bakso kecil juga daging, Bang. Bakso yang kecil-kecil. Iya. Tapi bisa. Kayak dia nggak suka bawa daging doang deh. Nah, kayaknya lo gak suka bawa daging doang kayak Kalau man. ikan nggak makan. Ikan juga enggak. Oh, Ayam enggak. Ayam nggak. Tempe? Tempe makan. Empe-empe. Empek-empek. Tempe telur. Empe-empe yang kapal selam. Kapal selam kan? Ya lenjer nggak? Lenjer enggak. Om kayaknya piki aja deh Om. Picky eater. Picky eater, sosok lacto-ovo, sosok. Ada lacto-ovo, cuma kan gue semakin besar kan pengen nyobain gitu, tapi ternyata yang masuk ciri-ciri itu aja. Hah? Pengen nyobain aja, tapi ternyata nggak masuk. kalau Ternyata yang- nggak masuk. Gede. Somai makan ya somai. Somai? Somai nggak? Enggak. Oh. Fungsi luhur makanya nih. Fungsi luhur Somai kena. nggak, gua paling- Ayam? Ayam enggak? Nugget? Nugget nggak? Enggak, udah semua enggak, Bang. Oh. Hah? Nugget kecil-kecil. Nugget kecil, nugget huruf? Nugget huruf? Nugget kids meal? Bakso ayam. Telur pun telur puyuh maunya. Kecil-kecil. Aduh. Kayaknya kalau dikumpulin bakso kecil lama-lama gede juga Gede. man. Lo habis berapa kalau makan bakso? Kecil. Ya standar aja. 4. Empat. Nah itu bakso gede man. Itu Kalau bakso digabung, gede. Enggak. jadi bakso gede satu itu. Kalau bakso gede itu kayak uratnya banyak banget. Enggak, yang bukan yang urat, yang halus. Yang urat, yang halus. Tetap nggak bisa. Gede tapi halus. Gede halus. Nggak pernah ada sih. Ada. Nggak pernah nyobain. Oke, kita nanti kalau ada kita suruh cobain ya. bakso Gede tapi halus. Nggak pernah ada sih ya. Ada. Ada gitu, kalau ada mungkin boleh, tapi kalau selama ini nggak ada. Mungkin boleh akhirnya nggak jadi vegan. Ih, unik ya? Iya. Unik kan? Belum harus diteliti di Leiden, harus diteliti Harus orang di gitu. PSD Belum ada. khusus. Kayak Khusus, ini iya, gitu. iya. Khusus Lacto-ovo, Rahmano. tapi bakso kecil Lacto-ovo makan. vegetarian, namanya ada tuh. Iya ada Oke. itu. Iya, Tapi tapi- bakso kecil? Bakso kecil? Oh, ya. Tapi Empe- halus ya. Bakso kecil yang gerincil-gerincil Ada, yang ada. urat. Iya. Berarti Om masalah tekstur. Nah, juga masalah rasa sih. Oh, jadi selama Nggak enak nggak doyan. apa-apa ya? Kalau yang ada teksturnya nggak doyan aja tuh. Oh. Yang daging banget nggak doyan. Daging banget, kalau daging kan mau nggak apa-apa dah. Kerupuk gitu. Kerupuk Unik ya? ikan. Enggak. Nggak, dia nggak kerupuk udang Kerupuk nggak. kulit. Kerupuk kulit doyan. Kan sapi banget itu. Enggak, udah nggak bau. Masalahnya bau kadang baunya itu loh. Oh, Dia berarti kan lagi masalah nggak suka bau. bawa daging. Kambing. Kambing nggak sama sekali. Batibul. Enggak. Batibul. Sate enggak. Anjing. Sate Anjing. enggak. Anjing. Anjing. Kalau dia nih emang pengen ngejek aja tadi. Anjing pengen ngejek doang tadi barusan. Ya Allah. Takjub kita. Aduh, ajaib emang ajaib. Dia ajaib memang. Cukup Ah. aja. Mertua saya kemarin baru ke Harkit. Oh, Oke. Jadi dia udah pernah pasang ring 2015. Mm-mm. Dan dia mau di ablasi. Oke. Itu diapain? Ablasi. Berarti ada gangguan listrik ya? Iya. Ada kayaknya. gangguan. Jadi ablasi itu ibaratnya dia mencari fokus-fokus listrik jantung yang tidak normal, tidak semestinya ada aktivitas listrik Di situ? jantung di situ. Terus dia Oh. cari di ablasi itu kalau kita ngomong ke pasien tuh kayak dipanasin, dimatikan sumber listrik yang abnormal itu biar tidak mencetuskan irama-irama jantung yang Yang nggak nggak normal. sesuai. Aritmia. Yes, betul. Berarti spesialisnya yang aritmia, itu. Aritmia. Iya. Berarti misalnya jantung ini kan bisa bekerja karena ada listrik. Iya. Tapi listriknya
di tempat yang salah gitu. Dia di tempat yang tidak seharusnya mencetuskan electrical impulse atau activity gitu. Oh. Dicari sama si nanti dokternya. Oh, misalnya di situ nanti dia ablasi atau kayak diberikan panas sama dimatikan gitu lah ibaratnya. Ada berapa titik? Tergantung Normalnya. biasanya Satu pun udah mengganggu. nanti kan biasanya udah dipasangnya belum yang Holter. Rekam jantung yang 24 jam. nggak Belum. lupa. Kayaknya kemarin cuma dicek sama apa sih hasil-hasil Oh, yang iya. sebelum-sebelumnya gitu. Bisa tergantung dilihat nanti biasanya dokter ahlinya tuh yang subspesialis elektrofisiologi atau aritmia itu dia bisa lihat dari EKG-nya, oh ini kira-kira sumbernya ada di bagian ini, oh ini kira-kira sumbernya ada benign or malignant, bisa kelihatan tuh. Mereka khusus mempelajari sistem kelistrikan jantung. Beliau itu. Oh. Ini listrik tuh listrik nyetrum. Memang. Enggak. Iya. Jadi enggak. Maksudnya nyetrum gini. Kayak listrik Iya, gitu kayak bukan? listrik memang ada faultnya. Ada. Atau sebutannya aja Normalnya listrik. ada berapa Electrical ada dayanya, ada voltnya. Ada voltasenya? Ya, tapi nggak yang. Iya. Iya, iya. Maksudnya Iya dong. itu besarannya volt juga. Iya dong ya. Electrical Normalnya ada normal. dua itu, Kan SA kita not, kita AV kan not. sel pemacu kita tuh ada SA node, ada yang penorm irama jantung tuh dia muncul dari satu titik, terus dia turun, terus baru dia terbagi menyebar ke seluruh jantungnya berdetak. Harusnya begitu, ada urutannya, ada dayanya. Dari mana tuh awalnya tadi? Dari listrik? SA node, dari mana tuh? Dari siapa ya ngasih? Dari atrium, dari Pembuluh? bukan Bukan. dari apa ya? Bukan pembuluh Siapa ya. yang ngasih listrik itu? Setiap sel tubuh. Man, Kok bisa? ini lagi sekolah di Belanda loh, Man. Kok bisa lu menimpali? Setiap sel tubuh Lagi lagi. pegang komputernya nggak ada. Setiap sel tubuh. Enggak, si Kan tadi ada listrik ke jantung. Ini anaknya pakai gambar nggak? Iya, Coba. ada cariin deh. Apa Om. apa yang dicarinya apa coba? SA node atau SA electrical not, AV not. Coba Man, Tulisannya gimana ya? SA note. SA SA, spasi spasi, node node. nah SA not, tuh AV not tuh. Ah, tuh ada tuh. Yang paling Bawah. atas. Heeh. Nah, itu. Itu dibuka images ya. Itu bagus tuh. Heeh. Bisa dulu nih sekolahnya. Enggak bisa Enggak. kok di Nah, itu. view. Ah, udah gini Nah nih. tuh dia dari sinoatrial node atau pacemaker. Mana Dia tuh? Sinetron. itu Oh, itu. SA. Oh, makanya ada pacemaker itu ditaruh di situ, alat Ya. pacu jantung. Berarti Kegagalan. ada kegagalan di SA note. SA-nya. Makanya dia butuh dia dipacu. Alat pacu jantung itu. Listrik itu dari situ muncul. Iya, tuh ada itunya tuh. SA terus turun ke atrioventrikular terus dia baru jalan di tengah-tengah dan menyebar ke Oh, seluruh jadi jantung. dari situ juga si listriknya munculnya. Harusnya di situ kan, Om. Normalnya Ya, ada normalnya. dua besar itu. Nanti kalau ablasi, Ablasi. tuh mungkin ada listriknya datang dari otot-otot atau dari Bawahnya, bukan mana-mana iya. yang nggak normal itu. Nah, dicari nanti sama si dokternya. Oh. Itulah kurang lebih penjelasannya. Oh, ini si SA note ini bentuknya apa? Si kuning itu Kuning itu tuh apa sebenarnya? Otot juga, otot atau daging atau apa gitu? daging tumbuh. Ya, jadi dia ada di bagian atrium kanan di situ. Serambi. Iya, di Apa serambi sebutannya? kanan. Serambi ya? Serambi Yang kanan. atas? Iya, Oh iya, di serambi. situ. Serambi sama biru. Nah, si bagian SA note ini kuning kan cuma untuk menunjukkan daerahnya aja kan? Ya. Tapi aslinya. kalau aslinya berbeda nggak sama ini? Ya, Sama kurang lebih lokasinya gumpalan di yang situ. lain? Maksudnya gumpalan? Dia bentuknya gumpalan bulat gitu apa Kan cuma? misalnya, Enggak, lokasi dia. Oh, lokasi aja. Located here, gitu. oke, tapi bentuknya ya kayak Kayak jantung. kayak jantung Iya, biasa bagian aja. dari jantung Yes, aja. betul, Oh, betul. cuma sumber listriknya Sumber dari situ. listriknya dari situ. Ajaib Nah, sekali dokter ya tubuh aritmia ini tahu nih Iya, ajaib. listrik-listrik ini di mana ini gitu. Iya. Karena pasti kalau dia bukan berasal dari SA node. kelistrikan yang normal, dia gambaran EKG-nya bisa lain, bisa berubah gitu. Dokter jantung ini bisa CT lihat dari study, sini, iya. Nah, itu kan ada tanda panah tuh ke bawah ke Iya. AV node. Iya, itu Dari SA menjalar gitu dia. Nah, itu lewat pembuluh darah Enggak. atau lewat saraf? Lewat Atau- listrik, electrical impulse gitu. Nggak ada, itu kan dalam jantung ini, Bang. Iya. Di dalam Maksud jantung. gue nyampe ke situnya tuh kabelnya apa? Otot. Yang memutuskan yang menghubungkan si SA node ke AV AV node itu Menjalar aja kali. menjalarnya lewat Menjalar aja, apa? ya, kayak menjalar ini kan dia namanya konduksi kan, jadi dia tuh bukan kayak butuh kabel, dia conductor, jadi disalurkan
dari sini masuk ke Avenot, Oh, udah. kayak aksi potensial gitu. Kayaknya ke jantungnya aja udah Iya, kali ke gerak. jantungnya, betul. Udah nggak perlu. jantung. Toh di dalam situ juga kan sumber listriknya. Kayak wifi gitu. Iya kok, ya mungkin ya kok. Wireless. Ayo Om, komen Om. Dia lagi nyari lagi. 1,4 volt itu yang sama. Ya kan? Volt, iya baru nyari Baru berapa nyari dia. berapa ini. Berapa volt Berapa jantung, volt jantung. listrik yang dihasilkan oleh jantung. Oh, Iya artinya dia sebenarnya dia kan si S anode ini memancarkan energi listrik. Ditangkap sama AV. Avenot. Ya nanti dia akan Iya. ke situ, terus dia Nah akan maksudnya dia nangkepnya itu pakai kayak wifi kan nggak pakai apa-apa itu nih. ada tuh kayak gitu tuh. Tuh yang Oh, yang hitam-hitam itu. sebenarnya. Ya, dia kan namanya terkonduksi kan, conduction, berarti dia terus berjalan dia ibaratnya. Coba lihat. Tapi bukan pembuluh darah. Bukan ya? pembuluh darah, Bukan. bukan saraf. Bukan. Coba lihat. Tadi lagi mau di Oh video. Itu nggak video. kebuka loading. Jadi nanti kalau dia dipacu jantung berarti mungkin dia terlalu lambat Itu sehingga juga dia lumayan butuh tuh, yang nah tuh sebelahnya. yang abu-abu ya dia menjalar gitu aja, dia namanya aksi Oh. terkonduksi tersalurkan Iya, gitu. dia Tapi tanpa media. ya itu. Itu kan setiap sel kita kan mempunyai Nah, electrical itulah impulse. maksudnya Iya, nih, maksudnya. Yes. Maksudnya ini kan ada tuh Nikolai Tesla. Waduh. Nikolai Tesla. Dia itu menemukan cara untuk mentransfer listrik tanpa kabel. Yang dua itu gitu ya. Iya, tanpa kabel kita bisa dialirkan aja tuh. Katanya teori konspirasinya karena itulah dia dibunuh karena nanti banyak banget ngilangin pendapatan Iya. dari Di listrik. kamar berapa? Kamar hotel berapa? 367 kalau nggak salah. Kamar hotel Nikola Tesla. Karena dia menyukai 367. 3 narik napas, 6 7 kali ulang gitu. Ya. Tuh. Serius. Serius? Beneran ya? 367. Wah, nggak tahu ya berapa ya. Cuman dia Iya, ada lupa. itu, terus Ada ada. itu. Kalau lo pengen kayak law of attraction, lakukan itu. 367. Misalnya ya, gue pengen minum nih, gitu. Gue pengen minum nih, 3. Terus 6 kali, gue mau minum Fanta. 6 kali. Ulang itu 7 kali, ntar lo akan dapet Fanta. Kata dia. Oke. Ya. Oke kita ini. Nah artinya memang benar secara di tubuh kita, tanpa harus ada media listrik bisa diambil gitu nih maksudnya nih. Iya. Si Nikola Tesla berarti benar. Bahwa bisa ngirim listrik tanpa kabel. Nih, ada di jantung kita. Iya itu, tapi mertua saya disuruhnya kayak sarannya ablasi, 3D, ablasi 3D, kayak kacamata yang merah biru. Oh, iya. itu. Jadi belum tahu nih gimana nih, karena nggak bisa BPJS sih ablasi 3D. Itu. Abrasi 3D. Jadi ya kalau orang umum tahu penyakit jantung itu satu tuh serangan jantung. Itu padahal adalah penyumbatan pembuluh darah diawali. Terus apa lagi sakit Jantung. Jantung. Henti jantung mendadak, henti jantung karena kelainan listrik itu juga bisa kardiak ya. Cardiac arrest. Itu bukan? Kita nyebutnya kayak sudden cardiac death tuh yang bisa tiba-tiba dia jantungnya berhenti mendadak. Karena Bisa gangguan listrik bisa. Terus sebagai konsekuensi dari serangan jantung juga bisa. Atau yang paling itu juga banyak orang sekarang udah mulai aware jantung bawaan tuh yang jantung dia dari lahir udah ada Udah kelainan kelainan. jantung struktural, ada bilang kalau kata orang bilang itu jantung bocor lah, ada lubangnya lah kayak gitu. Gagal jantung. gagal jantung apa? Itu gagal jantung berarti ada masalah pada pada fungsi kerja dari jantung, contohnya pompa jantungnya menurun gitu. Kan pompa jantung itu ada berapa persen kita bilang normal. Kalau kita udah bilang misalnya di bawah 50% berarti udah mulai menurun, di bawah 45% berarti sudah sangat menurun gitu. Oke, iya. Oh, berarti henti jantung sama serangan jantung beda? Sebenarnya yang perlu dilihat adalah henti itu dua kondisi yang berbeda ya. Henti jantung bisa disebabkan serangan jantung, tapi tidak semuanya karena serangan jantung. Bisa Oh. karena sebab lain juga. Kayak masalah listrik. Masalah Oh listrik. iya, tadi. Henti jantung tuh maksudnya berhenti aja jantungnya. Berhenti. Nggak berdetak lagi. Berhenti. Iya. Mm-mm. Itu nggak bisa diselamatin berarti? Bisa, Oh, makanya masih bisa di itu. luar negeri itu Oh, yang pakai ini?
di luar negeri itu henti jantung itu Clear. sebenarnya gini, di Bukan CPR, yang Om. pakai yang Bukan utama ya? adalah di Oh, pijat CPR dulu. jantung. Gini. Sebenarnya Tengah henti, sini nih. henti jantung itu bisa diselamatkan asal dia mendapatkan pertolongan yang cepat. Yang paling bisa, karena masalahnya kan orang henti jantung itu kan nggak di rumah sakit ya Om, di Iya, mall, iya. di bandara. Ya. Nah, bagaimana menjembatani sebelum dia mendapatkan penanganan yang cepat itu adalah dengan bantuan hidup jantung, Iya. seperti CPR. namanya CPR. Atau yang pakai alat itu ya, yang AED. harusnya apa sih? AED itu yang AED, sekarang ada di iya. mana-mana. Iya. Nah, itu boleh ditempel, nanti dia ditempel, alat itu nanti bisa ngebaca tuh, oh ini irama jantungnya apa berhentinya gitu. Tapi paling utama adalah CPR. Maka kalau di luar negeri itu orang biasa pun itu Diajarin. sudah pelatihan, bahkan anak-anak di sekolah pun Iya, tuh udah diajarin, diajarin dia untuk CPR. CPR Harus gitu. Orang kesetrum kan juga bisa henti jantung. Orang setrum. Oh, iya. Oh. Karena mengganggu kelistrikannya. Listriknya konslet gitu. Oh. Kesetrum dengan daya yang Iya. besar ya. Iya. Bisa sampai kaku tuh, Heeh. sampai jatuh. Nah, itu. Oh. Oh, Oke, oke. Serem banget dengernya ya, henti jantung. Sekarang kita kembali ke penyakit dalam. Oke, empedu. Penyakit dalam, enggak empedu. Ini baru ramai di Twitter mengenai yang asam lambung ya. Iya. Aduh, Asam Ikutin lambung. Twitter nggak? Apa? Twitter ikutin nggak? enggak begitu, Dikit-dikit. 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 Asam Kemarin tuh di lambung. sini ada yang lama banget. Ada yang rame banget. Ada yang rame banget. Asam lambung bikin henti apa? Serangan Bikin jantung. serangan jantung. Ada dokter yang Bilang. nggak gitu kali gitu. Iya. Nggak gitu bahwa asam Lambung lambung tidak menyebabkan menyebabkan serangan penyakit jantung. Benar itu. Betul. Benar. Itu kata orang yang jawab sekolah lagi loh gitu. Iya, gue sih kalau ini kalau sekolah lagi, ini juga lagi sekolah nggak selesai, ini juga Pak. lagi sekolah. Iya. Udah 15 tahun Tahu total. Iya. Nggak, sebenarnya itu apa tadi GERD atau lambung GERD, itu ya. tidak menyebabkan serangan jantung, itu benar nggak ada, nggak, dia Hubungannya? tidak menyebabkan, asam Hubungan lambung itu langsung. tidak menyebabkan serangan jantung. jantung. Cuman kenapa orang dibilang Bisa sangat mematikan. mengaitkan? Ya. Karena tadi kan ditulis kadang-kadang orang serangan jantung itu keluhannya seperti orang asam lambung, maka burning sensation, rasa kayak panas, terbakar di ulu hati, makanya dia Posisinya sama kerasanya. dia ada tuh salah satu lokasi yang tidak salah satunya tuh iya, ada iya, iya. epigastrik di daerah sini yang orang selalu mengaitkan, oh ini masalahnya di lambung. Jadi memang gejalanya bisa mirip seperti orang dengan gangguan lambung, tapi bukan lambungnya menyebabkan dia kena serangan Serangan jantung. jantung. Ya kan? Oh, gejalanya mirip sama Mirip. gejala asam lambung. Mirip. Padahal dia sedang bergejala serangan Jantung. jantung. Betul. Jadi Oh. bukan asemnya naik terus dia bikin serangan Serangan jantung, jantung. cuma memang pada saat dia kena serangan jantung, kok yang symptoms yang muncul adalah gejala yang mirip dengan orang Asam asam lambung. lambung. Kalau ini cuma sensasi doang atau enggak ya? Buaya itu sering ngerasain kalau minum mau nelen kayak dilawan di sini, kayak ada cairan yang melawan. Apa sih? Hah? Jadi susah nelen gitu, nelen minuman. Wah, itu mah udah. Apaan lo? Apaan gawat. lo? Wah, bahaya itu. Bahaya Saya sih. pernah nonton di film itu. Apaan lo? Apa tuh? Ada nggak? Mungkin Gue pernah diagnosis GERD kan? GERD? Iya. Belum. Jadi GERD itu yang tadi, yang balik ke cerita yang gue ke dokter THT tadi itu. Heeh. Jadi kalau gue yang dimasukin endoskopi itu, Iya. Kamera. dokter THT itu ngelihatnya tuh ke depan tuh saluran nafas. Tenggorokan. Tapi kalau Buya endoskopinya di dokter penyakit dalam yang gastro, jalannya ke belakang karena dia masuk ke lambung. Oke. Nah itu dilihat kerongkongannya sampai ke dalam Lambung. lambung. Nah kalau ada GERD itu kadang-kadang tuh harusnya dari kerongkongan ke lambung itu ada pintunya. Tapi kalau misalnya dia ada GERD itu namanya reflux. Jadi harusnya makanan itu satu arah dari Iya. kerongkongan ke lambung. Tapi kalau dia reflux tuh dia naik lagi ke atas. Bikin enak gitu ya. Nah kalau dia naik ke atas tuh asam lambungnya naik. Padahal harusnya kerongkongan itu nggak kena asam lambung. Itu yang bikin rasanya kayak panas, terus kayak Agak-agak susah nelen. gitu. Oh, itu gue berarti asam lambung. Munculnya kalau apa? Setiap minum? Enggak kan? Enggak. Kadang-kadang salah satu gitu. tertentu Atau aja. lambungnya lagi terlalu penuh juga bisa. Penuh makanan. Jadi dia udah mampet nih, udah nggak bisa masuk lagi, terus dipaksa masuk, akhirnya dia balik ke atas lagi. Oh. Apa obat yang biasa ini, obat generiknya yang warnanya biru, bungkusnya Omeprazol. Omeprazol. Omeprazol Oh, itu iya, apa? Omeprazol. Untuk apa? GERD.
Apa sih? Iya. Jadi omeprazole itu nama golongannya kita bilangnya PPI, proton pump inhibitor. Itu dia gunanya menurunkan produksi asam lambung. Oh. Biar Kan normalnya kita tuh punya asam lambung yang diproduksi setiap hari. Setiap saat. Tapi di satu sisi lain, asam lambung itu kalau terlalu banyak, dia menggerus dinding lambung juga gitu. Apalagi kalau Asik. misalnya perut kita kosong, terus asam lambung keluar. Terus orang bilang, wah rasa asam lambung nih. Itu karena Naik. asam lambungnya naik, karena Iya. asamnya tuh naik gitu. Kayak udah berasa di kerongkongan gitu ya. Padahal tubuh kita tuh udah kebiasaan, oh jam 5 tuh, misalnya jam 12 kita biasanya makan. Makan. Asam tubuh kita tuh udah teradaptasi jam 12, oh berarti Makan. gue tahu nih jadwalnya Iya. ngeluarin asam lambung, tapi nggak ada makanannya, Makanan. tapi asamnya tetap Keluarin. dikeluarin. Akhirnya naik. Akhirnya ya jadi Berasa. kerasa gitu. Si Kena asam omeprazole deh. itu untuk Menekan produksi asam lambung itu. boleh dikonsumsi waktu lama nggak itu? Omeprazole. Sebenarnya sih nggak boleh, harusnya dalam pengawasan, Iya. dalam periode tertentu aja. Oh. Sebulan, 2 bulan? Kayaknya masih dalam 1-2 bulan masih boleh. Masih, iya. Tapi kalau jangka panjang tuh sekarang udah mulai efek sampingnya udah mulai harus menjadi perhatian gitu. Oh. Apaan efek samping omeprazole? banyak Gue itu. termasuk sering sih. Yang continuous ya, Boy. Banyak sih, karena kan kalau asam lambung nggak ada itu juga bahaya juga kan. Karena asam lambung itu juga berfungsi untuk penyerapan vitamin, kalsium itu juga berpengaruh dari produksi Produksi asam lambung. Oh, dia nyerap dari makanan. Ya, jadi kekurangan kalsium, vitamin D itu bisa karena asam lambungnya Tidak nggak menyerap. ada. Karena nggak ada asam lambung. Oh, jadi kebanyakan itu kalau asam lambungnya terproduksi minimal, penyerapan vitamin segala macam juga tidak Ya, tidak itu juga optimal gitu. terganggu. Oh. Iya, iya, iya. Berarti yang kasus apa? Yang GERD dikira gimana tadi? GERD tapi Menyebabkan Menyebabkan. serangan jantung karena mirip gejalanya. Gejalanya. Itu orang-orang yang merasa itu kan orang yang udah tahu dia punya GERD dulu kan. Iya. Atau mungkin sebenarnya nggak GERD. Bisa juga mungkin ada penyebab lain yang Iya. menyebabkan itu, tapi gak tahu ya, kadang-kadang kalau di media kan Oh. Iya, iya. Nggak, maksudnya kalau kita nih nggak pernah merasakan GERD seumur hidup terus ngerasain sakit kayak tadi, pasti kan langsung jangan jantung gitu. Karena nggak pernah ada GERD seumur hidup. Kalau dia pernah ada GERD terus dia ngerasain itu, pasti kan dia kayaknya GERD deh. Ya kan, maksudnya orang Ya, akan ya, ya. mengira salah itu karena pernah ada GERD-nya. Oh. Kalau kita nggak pernah ada GERD nih seumur hidup terus ngerasain Nggak tahu sakit, bahwa itu sakit. ya pasti jantung kita mikirnya langsung. Oh. Nggak mikir itu GERD karena nggak ada GERD-nya. kita Jadi, juga iya. ngelihatnya kadang-kadang dari faktor risiko, misalnya dia punya diabetes, perokok, oh berarti Oh, lebih kuatnya ke arah jantung. Jantung. Gitu. Iya. Tapi kalau dia masih muda, Oh. Nih mungkin jadi kan kalau jantung itu dia ada, kita melihat gambaran dari si pasien. Misalnya pasiennya keluarnya nyeri ulu hati, tapi dia laki-laki udah usianya mungkin 60 tahun, perokok, terus mungkin OB, punya banyak faktor risiko, maka kita harus berpikir dulu yang paling berbahaya dong. Oh, mungkin ini adalah jantungnya, sambil kita membuktikan ini jantung apa bukan, ya kan? Kalau yang datang misalnya umurnya kayak Uni gitu kan, masih 30 tahun, terus nggak punya faktor resiko, sehat-sehat aja, ya kita masih punya banyak waktu untuk mungkin bisa hal lain, mencari lebih lanjut. Nah, yang ditakutkan media itu kan dibilang katanya GERD menyebabkan serangan jantung. Iya. Padahal sebenarnya serangan jantung gejalanya bisa mirip seperti orang yang punya gangguan GERD. GERD. Sebenarnya menurut kami pun yang kenapa orang bisa langsung menghubungkan nyeri ulu hati dengan gejala lambung, GERD, lambung ya. karena kan memang kita yang edukasi nyeri ulu hati mah itu kan udah lebih kenceng dan lebih duluan sebelum tingkat kesadaran jantung tuh kan awareness-nya kan mungkin masih kurang ya. Jadi Iya, orang-orang iya. mikir nyeri ulu hati tuh lambung tuh pasti, karena langsung menghubungkan ulu hati itu dengan masalah Iya, di perut lambung, lah. di perut ya. lah gitu. Padahal bisa di tempat lain kayak gitu. Oh. Udah jangan diagnosa sendiri lah. Betul. Nah, benar, benar. jadi betul. juga yang diagnosis. Self diagnose Self itu. diagnose, iya benar. Ini lambung kayaknya nih. Makanya aku kira sih kalau medikasi kalau memang dirasakan sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Iya, dia, dan menurut kita selalu bilang pasien itu adalah orang yang paling ngerti ke kondisi dia, tubuhnya Tubuh dia. Jadi kalau sendiri, dia udah iya. merasa ini nggak seperti biasanya,
mendingan langsung dibawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat daripada kita self diagnose gitu Iya, kan. ngira-ngira. Ini lambung apa Iya. empedu apa jantung, mendingan Iya. langsung dibawa aja. Bener. Gitu. Apalagi dengar cerita orang, oh gue pernah tuh kayak gitu tuh. Itu langsung. Iya. Tetangga Iya. gue Iya, iya. nyari perut besoknya. Iya. Iya, Nah, iya. itu kan Kacau. serem ya. Heeh. Iya, iya. Buya langsung stres tuh Om. Kayak Enggak sih. gue nih kayak nih. Jangan gitu Boy. Apa yang lo pikirin? Apa Jangan yang lo dipikirin pikirin Boy? Rokok sih gue sebenarnya Apa paling kepikiran? paling kepikiran. Nah, Karena waktu awal-awal itu gue memang sangat mengurangi rokok lang. waktu awal habis ring. Abis ring. Ya. Sekarang udah ketawa semuanya. Wah, dia mulai lagi. Saksi hidup Rahman. Iya, iya. Udah 2 lagi sekarang. Tapi kan kemarin gue periksa aman. Nah, itu tuh. Tapi, Olahraga lagi. tapi kan yang di pembuluh darahnya kita nggak bisa lihat, Boy. Ini supaya harus di CT scan ya? ya nggak harusnya berhenti merokok. Enggak, lihat dulu CT scan. Kalau mau lihatnya. Kalau mau dilihat, Pertama bisa dia yang paling tidak invasif atau paling sederhana dengan EKG. Ya. dari EKG yang kemarin Oke Normal. itu. Tapi ya orang yang sudah ada sumbatan itu bisa saja EKG-nya tampak normal karena belum menyebabkan kerusakan yang cukup untuk merubah EKG-nya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Terus kalau mau melihat yang paling bagus adalah melihat langsung pembuluh darahnya. Dengan Contohnya cara dengan CT scan jantung. Tapi CT perlu diketahui CT scan itu kan kita masukin obat ya kan. Buya kan pernah Iya, saya iya. mau diinfus, dimasukin kontras. Dengan memasukkan obat kan pasti ada resiko-resiko. Nah, biasanya kalau memang pasien EKG bagus, tidak ada keluhan, mungkin treadmill bisa Buya cek juga, treadmill bagus, kita nggak usah usah CT CT scan, scan. ya. Kecuali kalau kok EKG-nya nih yang baru ini ada perubahan nih dibanding yang sebelumnya atau kok saya mulai ada nyeri dada lagi, oke kita bisa evaluasi lebih lanjut dengan diagnostik tools yang lain kayak gitu. Gitu. Gitu tuh. Ngerti. Oh, ngerti. Jadi diundang nih Om 2 kali ke HOI, Om kayak ini kalau ibaratnya research nih, kalau kita lagi PhD ini Iya, paparan, exposure, sekarang tuh lagi dievaluasi, exposure failed. Iya, ternyata tetap rokoknya 2. Iya. Tapi kan kalau research namanya research itu walaupun hasilnya tidak seperti yang diinginkan, Iya. itu tetap bernilai ilmiah. Benar, Iya, setuju, bukan setuju. jadi gagal Bukan ya. jadi Setuju, gagal. benar. Bukan Itu jadi adalah gagal. mindset yang harus kita pegang. Iya, iya. Bahwa research tidak harus menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Iya, jadi research itu adalah contribution. Contribution bisa positif, bisa menunjukkan tidak ada bukti. Jadi Iya. ada nilainya lah kita meresearch itu. Apapun hasilnya, Apapun hasil dari hasilnya. Apapun research itu. hasilnya, researchnya pasti ada manfaatnya, ada kontribusinya. Tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Nah, kalau di Belanda kayak gitu tuh. Jadi tidak harus ada hasil. Ya, bukan tidak harus. Oh, tidak harus positif. Ya, Ya. walaupun pasti kita sebagai researcher kayak kalau kata supervisor ini ya it's not very elegant ya, tapi itulah it is what it is gitu. Berarti kita berkontribusi bahwa kita tidak menemukan adanya hubungan A dan B. Tapi mungkin kalau research itu dibawa ke center lain, ke orang yang populasi lain atau ke negara lain itu bisa aja berubah gitu kan. Nggak ada research yang populasinya seluruh Iya, dunia iya. dia ambil kan. Pasti Iya, orang iya. berbeda-beda gitu. Kayaknya misalnya contohnya ini research. Misalnya ternyata kita mempunyai hipotesa bahwa plastik ini bisa jadi bahan bakar. Kita ngeriset tuh dengan segala macam alasan kita sehingga disetujui untuk research itu. Ternyata begitu dicoba nggak bisa. Jadi bahan bakar. Nggak bisa iya. jadi bahan bakar. Nah, itu juga udah sebuah keberhasilan research. Iya, bahwa plastik tutup oren ini tidak bisa dijadikan bahan bakar. Tapi Walaupun kan, hipotesa kita tidak bahwa ini terbukti. bisa. Iya, Oh. Mungkin metode peleburannya beda, iya. hasilnya beda. Jadi kita kalau kita mencapai suatu tidak bisa mencapai hipotesis, berarti kan kita nggak langsung berarti nggak gitu. Kita pasti metodologi kita udah benar apa belum dilihat lagi ya. Kalau memang sudah dipastikan semua sesuai, berdasarkan hasil penelitian ini kami menemukan bahwa plastik dengan metode yang kami pakai plastik ini tidak bisa jadi Bahan bahan bakar. bakar. Nah, siapa tahu nanti tiba-tiba Om baca papernya Buya, Oh, terus aku mau research lagi dikit deh metodenya Adele, misal gue tambahin B, iya. siapa tahu hasilnya malah jadi bisa. Jadi Iya. kan tetap berkontribusi kan. Oh ternyata metode ini nggak bisa, saya harus pakai metode yang dimodifikasi gitu. Walaupun seperti kata profesormu, hasilnya tidak It's not elegan. very elegant, ya. Tapi itu berhasil. We're not very happy gitu kan. Tapi ya tetap
tetap harus disampaikan hasil riset kita seperti itu. Itu yang mungkin kesalahpahaman mindset kita terhadap R&D di sini. Kenapa tuh? Kayaknya harus berhasil. Harus berhasil. Ya kalau semua harus berhasil kan Ya apa lo kasih dana nih, nggak berhasil, wah gagal loh. Enggak ya, sebenarnya nggak gagal ya. Nggak gagal ya, Nggak gagal. tidak terbukti. Cuma dia menemukan satu cara yang tidak benar. Satu cara yang belum berhasil. Yang belum berhasil. Ya. Door tuh, Gong. door. Itu kata Colonel Sanders, dia itu Wah. Teori konspirasi. bukan. Bukan. Kenapa? Kenapa dia? Apa Alpha Edison ya? Bukan antara dua lah. Jauh. Jauh satu. Iya. Pokoknya ini tentang percobaan. Satu ayam Tentang sama. percobaan. Oke, Dia oke. baru berhasil di percobaan ke-100. Nah, Terus dia bilang, Edison kayaknya. lo berhasil di percobaan 100. Enggak, gue 100-100-nya berhasil. Yes, that's right. 100-100-nya berhasil. Iya. Dari 1 sampai 99, gue berhasil menemukan cara yang salah. ya. Yap. Sehingga Akhirnya nemu yang benar. akhirnya nemu yang benar. Kayaknya itu Edison. James Watt deh. Heh. Mesin uap. Mesin uap. Iya. Luar biasa. Tapi itu quote-quote yang terasa klasik, tapi benar adanya. Betul. Iya. Gokil, ya. Oke, terima kasih Uni, Anso sudah hadir di sini. Berapa lama ini? Sejam setengah lebih. Dari jam berapa tadi kita? Astaga, 7:30. 7.15. Berapa? 7.15-an tadi. Hampir 2 jam. Yang pasti udah di online berapa, Yon? 45 menit. Oke. 1 jam 45. Lama lah ini. Wow, Udah wow, banyak wow. kita nih. dapatnya. Banyak. Iya, Mantap sekali. Iya. Jadi gimana, Bang Abdel? Setelah sekian banyak dokter ke sini? Ya kan dia bilang failed. Research-nya failed ya kan. Bukan sesuatu yang Iya. failed itu bukan sesuatu yang tidak berhasil. Bukan gagal. Ya, bukan gagal. Belum. Iya. Mungkin nanti menemukan caranya. Akan. Amin. Ini mau ke Belanda lagi sebentar lagi. Iya, Kamis. Iya, hari Kamis Kamis. besok. Oh, Kamis ini Iya. berangkat lagi sudah. Iya. Berangkat. Let's Ya. go. Dari Amsterdam jauh nggak sih ke Leiden? 30 menit ya? 40 menit 40 menit naik naik Kereta. Mm-mm. Oh, berarti berbatasan banget sama Amsterdam nih. Dempet. Oh, enggak jauh, 30 kilo. No? Enggak, maksudnya langsung nempet sama si Amsterdam. Oh iya. Iya, secara batasan garis. Kecil kan? Lebih dekat ke Schiphol dari Buya kan bandara. kalau naik bandara no way. Schiphol 20 menit tuh. Oh. Di laut dong. Iya, itu dekat Iya, dekat laut. Hmm. Tapi nggak dekat juga sih. Iya. Sipol. Emang mendaratnya nggak di Sipol? Iya, Di Sipol kan? Schiphol. Schiphol tuh di tengah-tengah itu. Mana? Tahu, ya? Serdang. Langsung aja cari Sipol. Iya Om. Langsung aja cari Sipol. Daripada sosokan. Ah. Sosokan nyari sendiri kayak tahu. SCH. SCH. Ah, itu. Itu dia tuh Evert van de Beek. Heeh. Nah, di tengah situ. Oh iya udah lebih dekat ke itu ya. Ke Oh. Leiden. Nah, Leiden tuh Oh, dekat. itu dia tuh Leiden udah. Iya, ya. Oh. Wes, udah tahu. Transit Manggarai ya? Transit Iya, Manggarai. Transit Manggarai. Iya. Wah, lo Harlem. Amsterdam. Eus. Waktu dia tuh sih. Oh. Di Amsterdam ada Hotel Jakarta. Ada Hotel Jakarta? Ada, Warteg ada? ada juga. Udah pernah belum ke Warteg Amsterdam? Warteg bukan bukan tuh. Hah? Barokah itu bukan. Warung. Bukan. Warung Warteg. Tegah, Warteg Oh, belum. namanya. Ah. Kita pernah tuh jalan kaki ke situ. Oh iya lu pernah? Pernah makan di Warteg itu. Wow. Jauh juga ya. Gokil. Yoi. Makan warteg yuk di mana? Di Amsterdam. Let's go. Oke tuh. Ya. Terima kasih Dokter Anso, Dokter Putri. Putri, Terima ya. kasih. Ya, terima Semoga kasih. lancar. Semoga Amin, lancar mohon doanya. PhD-nya. Ya. Semoga lancar. Segera lancar. selesai balik ke Indonesia, Amin, menularkan amin. semangat belajar untuk para adik-adiknya. Iya. Untuk para Amin, adik-adiknya amin. sehingga dunia kedokteran kita tambah modern, Amin. tambah open minded. Asal. Anjay. Ansik. Mantap. Saya ada sedikit usul untuk kepada para dokter. Ya. Oke. Tolong di pendidikannya juga diajarkan cara komunikasi yang baik, Siap. membuat pasien tenang. Iya. Karena ada beberapa, saya pernah merasakan juga gitu. Kayaknya sebenarnya diajarin nggak sih di kedokteran nih cara Cara handle ngomongnya. komunikasi gitu, handle pasien kan. Mm-mm. Mungkin karena dia capek mungkin, Mungkin. tapi kan pasien kagak tahu kalau dia Dia capek. capek. Iya, Oke. dapat sialnya di gue Iya. gitu. Ya tolong disampaikan. Baik, siap. Iya. Tapi ada nggak cara komunikasi? Ada dong, diajarin dari semester 1. Ya, kita ada. Oh itu ada. Dari semester 1 pas PPDS kita diajarin lagi. Heeh. Iya. Oh. Kita bahkan ada Berkomunikasi. materi breaking Breaking bad bad news.
bagaimana How cara memberikan to- kabar buruk pada pasien ataupun keluarga. Oh. Mungkin lagi capek aja kan? Iya. Mungkin lagi capek ya. Mungkin lagi capek. Iya. Ya. Tapi Tapi memang kalau- ngena. iya. Ngena banget buat pasien. Tapi semua itu. orang capek. Iya semua ya. Iya apalagi pasiennya kan pasien datang sakit. Ya. Bapak cuma capek. Kita sakit. Bapak capek. Sampai sakit lagi. Kita sakit nunggu lagi. Iya. Jadi memang pasti ada Berharga trik-triknya masuk ya. order. Iya. Ada trik-triknya ya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di Hoi pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, ya lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat. Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini, dia gitu.